ini mungkin bisa ditayangkan untuk materinya. Jadi pagi ini cukup komplit yang akan saya bahas Bapak Ibu ya. Pertama kita lihat bagaimana kondisi makro ya, baik dari Indonesia maupun dari global. Lalu kita cek di lapangan nih bagaimana kondisinya mengenai penjualan mobil, retail dan segala macam ya. Lalu kira-kira bagaimana perilaku konsumen dan perilaku investor menghadapi new normal tersebut ya. Lalu saya juga dapat amanah untuk melihat bagaimana sektor yang akan berkembang yang sangat diuntungkan dan yang mungkin tidak diuntungkan dengan new normal tersebut. Dan mungkin terakhir biasa Bapak Ibu ya, kami akan memberikan sedikit bocoran mungkin bagaimana tentang saham-saham tersebut ya. Jadi cukup kompleks ya. Jadi nanti kita sedikit akan melihat bagaimana penerapan di kenyataan dan secara teori mengenai psikologis, karena menurut saya dalam situasi-situasi seperti ini faktor dari psikologis itu penting banget. Jadi ketika kemarin Ibu Popi menghubungi saya untuk berbicara tentang faktor psikologis, saya serasa tepat sekali karena berdasarkan beberapa penelitian yang jurnal saya baca, dalam situasi krisis seperti ini investor ya itu cenderungannya akan memakai lebih banyak psikologi ketimbang fundamental dan teknikal. Dan itu jadi kenyataan. Nanti saya paparkan ada beberapa beberapa penjelasan nanti. Lalu juga nanti kira-kira perilaku apa yang sering terjadi dalam situasi-situasi krisis seperti ini ya. Sehingga ketika nanti kita masuk ke dalam medan perang, dalam market ya, kita lebih dilengkapi. Makanya nggak heran Bapak Ibu mungkin bisa melihat ya saat ini boleh dikatakan yang paling berperan adalah tentang money flow ya. Money flow itu apa yang terjadi, beberapa saham yang mungkin secara fundamental itu tidak bisa boleh dikatakan mahal, valuation mahal, tetapi itu bergerak terus naik ya 25%, 25% ya. Nah, itu nanti kita lihat kenapa ya. Jadi silakan next. Next. Ya, jadi saya ambil topik utama sekarang menjadi persoalan besar adalah pertarungan ya, baik dari antara Amerika dengan China, baik masalah trade war dan juga masalah sekarang coronavirus. Sekarang gara-gara coronavirus atau COVID ini, Bapak Ibu ya, itu merubah perilaku kita ya, baik dalam hal investasi dan juga dalam hal consumer ya. Kita tidak bisa membayangkan di bulan kita ini hidup dalam seperti ini. Secara total kita tidak bisa bekerja dan sekarang orang lebih banyak menggunakan fasilitas Zoom, Google Meet segala macam. Di mana Januari Februari kita tidak pernah membayangkan begitu cepatnya perubahan yang terjadi hanya gara-gara coronavirus tersebut, dan sampai sekarang ini masih menjadi konflik ya. Nanti makanya di dalam presentasi saya juga apa sih menjadi kata kunci supaya nanti kita bisa rebound lagi untuk dalam ekonominya ya. Next Bu. Ya, ini rundown acara kita hari ini ya. Bagaimana situasi pasar modal saat ini, review kondisi ekonomi, pentingnya kestabilan psikologi ya. Jadi itu yang menjadi kata kunci. Saya rasa ini bagus sekali pemilihan topik dari Teach Me, Bapak Ibu ya. Lalu juga kita lihat bagaimana kondisi ekonomi ke depannya ya. Lalu juga kita lihat sektor-sektor apa nih yang cukup kuat menghadapi masa new normal. Dan yang terpenting juga adalah bagaimana target IHSG tahun 2020 serta saham pilihan. Selanjutnya, ya, ini beberapa pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi saya itu boleh dikatakan udah melakukan Zoom dari Aceh hingga ke mungkin kemarin terakhir ke Manado Bapak Ibu ya. Dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dan juga di antara investor kami banyak sekali pertanyaan Bapak. Ini market sedang mengalami apakah bearish, bullish atau yang disebut sekarang namanya kangaroo market. Mengapa sih kelihatannya kok IHSG sulit menguat ya kan? Berapa sih target akhir tahun Pak Edwin ya kan? Bagaimana perilaku konsumen dan juga investor di dalam new normal tersebut, dan sektor saham pilihan ini apa aja ya. Selanjutnya, next. Ya,
Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kalau kita lihat year on year, bagaimana prestasi dari indeks ya baik indeks bursa regional lain ya, kalau kita lihat diambil 23 Juli year on year, masih kelihatan bahwa memang tiga indeks yang saya paparkan kita itu ketinggalan, boleh dikatakan ya. Tapi dan pihak Bapak Ibu kita lihat China yang katanya ya yang diduga sumber dari corona tersebut, kenapa marketnya sekarang justru udah plus 14,7% ya kan. Lalu kita lihat juga Jepang ya kan, South Korea ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu dari year on year tersebut ya, Indonesia boleh dikatakan indeksnya lagging ya. Tapi di sini menurut saya adalah suatu opportunity. Selanjutnya. Nah, sementara kalau kita year to date kemarin 23 Juli, kita lihat juga indeks-indeks di Indonesia ini boleh dikatakan ketinggalan Bapak Ibu ya. Kita bandingkan ya. Jadi ini ya mungkin lihat kenapa terjadi seperti ini. Nah, next Bu. Halo Pak? Halo Pak Edwin? Halo Pak Edwin? Mungkin Pak Edwin sedang ada gangguan sinyal ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita coba tunggu dulu sebentar, beberapa saat. Iya, maaf ini internetnya lagi lektur. Oke, baik. Silakan ya. Pak, lanjutkan Pak. Monggo. Baik, terima kasih Bu Popi. Iya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ini gambar ya, sebelum terjadi coronavirus ya, ini sebetulnya global market juga sedang mengalami boleh dikatakan perlambatan ekonomi ya. Ini semua hampir kita petakan ya, daerah-daerah merah ini adalah daerah resesi Bapak Ibu ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah bagaimana forecast Bapak Ibu ya dari Moody's Analytics ya, bahwa mereka membuat 3 skenario. Ya, pertama itu adalah Januari, Maret dan April. Kenapa mereka buat 3 skenario? Karena dalam situasi saat ini Bapak Ibu, ini perubahan daripada kondisi ekonomi sangat cepat Bapak Ibu perubahannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan, mungkin beberapa tahun sebelumnya kita bisa mengatakan oke, tahun ini indeks akan ke sini, rupiah akan ke sini ya, suku bunga. Tapi kalau ini adalah terjadi perubahan sangat cepat ya. Mereka selalu merubah target-target, forecast mereka ya. Bahkan sekarang pakai monthly ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan yearly lagi. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang pergerakan daripada ekonomi, pergerakan dari kondisi saat ini sangat cepat berubah ya. Di mana kalau kita lihat Bapak Ibu di awal tahun Januari, mereka masih mengatakan bahwa memang tahun ini ya Bapak Ibu ya, indeks ekonomi tadinya itu bisa bergerak positif. Tapi kalau kita lihat dari April base Bapak Ibu ya, sekarang itu jauh berubah Bapak Ibu. Sekarang di mana-mana mengatakan akan masuk resesi, pertumbuhan negatif dan segala macam. Kita lihat dari global market, United States, China ya, Brazil, United Kingdom, Eurozone di tahun 2020 ini mereka semua mereka memperkirakan akan terjadi perlambatan di mana di Januari kita tidak pernah membayangkan akan terjadi seperti ini ya. Selanjutnya Bapak. Kita lihat bagaimana perlambatan di advance ekonomi Bapak Ibu ya. Estimasi tahun 2020 ini akan berada minus ya, kita lihat di Amerika, kita lihat global market juga mengalami penurunan. Yang cukup parah itu terjadi di Singapura ya. Kalau Bapak Ibu baca sebetulnya mendengar berita, Singapura itu sangat tergantung sekali dari salah satu dari Indonesia. Jadi ketika terjadi penyebaran pandemi corona tersebut, orang Indonesia yang biasa memang spending banyak sekali di Singapura,
mereka terhenti, mereka nggak datang ke Singapura, sehingga tidak terjadi pertumbuhan ekonomi di sana, aktivitas ekonomi tidak terjadi. Dan memang kita tahu bahwa memang orang Singapura itu dia sangat benar-benar menjaga mereka punya saving, spending mereka itu sangat kurang sekali ya. Jadi terasa banget ketika market itu ketika suatu ekonomi di mana saving itu terlalu kuat ya, terjadi seperti ini, nah ini akan terjadi penurunan yang luar biasa sekali ya. Mereka sangat tergantung sekali salah satu dari Indonesia. Kita lihat seperti biasa di Orchard Road orang Indonesia paling banyak ya kan. Di Universal Studio yang paling banyak datang adalah orang-orang Indonesia. Jadi ketika ini terjadi corona tersebut terhenti sama sekali, tidak ada aktivitas ekonomi, makanya Singapura terkena dampak yang paling besar untuk akibat dari corona tersebut ya. Next. Lalu kita lihat bagaimana outlook untuk negara-negara di ASEAN, Bapak Ibu ya. Memang kita lihat di sini agak terjadi perbedaan di kuartal pertama di tahun 2020 tersebut ya. Di mana kalau kita lihat seperti Vietnam ya, Thailand ya, mereka tuh lebih dulu menerapkan dari boleh dikatakan ada dengan lockdown, ada boleh dikatakan ada half lockdown. Nah, Indonesia baru menerapkan itu sekitar minggu kedua bulan Maret, makanya di kuartal 1 2020 kita tolong di bulan Januari dan Februari ya. Tapi nanti mungkin kita akan kena nanti ya, itu sebetulnya sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan PSBB tersebut di mana aktivitas ekonomi tidak berjalan ya. Nah, kita akan mungkin berada di pertemuan yang negatif ya. Sudah banyak Bapak Ibu mendengar bagaimana Ibu Sri Mulyani berbicara tentang perkiraan outlook kuartal kedua nanti yang akan kita tunggu datanya. Bank Indonesia juga mengatakan itu dan banyak sekali ekonomi mengatakan seperti itu. Jadi wajar sekali kalau nanti di kuartal kedua terjadi minus atau negatif growth. Pertanyaannya adalah seberapa dalam negatif growth tersebut. Itu yang kita tunggu Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita lihat dari market itu sendiri sebetulnya sudah tercermin ya di bulan Maret ya, ketika mereka sudah, karena kan IHSG ini ya atau indeks lain itu sudah mengantisipasi sebagai leading indicators, mereka sudah price in di bulan Maret ketika indeks itu adalah berada di level terendah ya. Jadi ketika nanti ini perkiraan saya Bapak Ibu ya, ketika nanti di-announce kuartal kedua terjadi minus, market menurut saya itu tidak akan bergeming ya. Jadi sama seperti kuartal pertama kemarin ketika di-announce justru market mengalami kenaikan. Sama seperti kuartal kedua, jadi market sudah memprice in, mendiskon bahwa akan terjadi penurunan. Ya, jadi market menurut saya perkiraan saya itu tidak akan jatuh lagi. Sekarang market akan melihat bagaimana di kuartal 3 dan bagaimana kuartal 4 yang menurut saya itu akan jauh lebih bagus ya pergerakannya ketimbang di kuartal 1 dan kuartal 2 ya. Jadi kalau menurut saya sekarang market itu lagi menuju ke arah picking up ya sesuai dengan pemberlakuan dari PSBB tersebut. Next, Bu. Baik, nah ini adalah bagaimana perkiraan ya dari masing-masing negara, Bapak Ibu ya, untuk pertumbuhan ekonominya ya. Jadi Moody's mengatakan ya Indonesia bertumbuh di kuartal 2, kuartal 3 ya cukup kuartal 2 mereka bakal cukup negatif ya, kuartal 4 nanti cukup akan terjadi pembalikan arah ya. Malaysia demikian, Philippines ya, yang paling jatuh memang di kuartal kedua ini akan adalah contohnya adalah Singapura dan juga Thailand. Nah, ini Thailand lebih cukup dalam jatuh karena mereka sangat mengandalkan dari tourism ya. Jadi ketika terjadi pandemi seperti ini, orang tidak datang untuk bepergian ke Thailand dan mereka juga sangat terpukul. Makanya diperkirakan di kuartal kedua ekonomi mereka jatuh cukup lebih dalam dari ekonomi dari Indonesia ya. Singapura sudah tidak heran lagi ya. Next Bapak Ibu, next. Next. Iya. Nah, kita lihat bagaimana Indonesia ya. Jadi kalau perkiraan saya sebetulnya ya di kuartal kedua nanti mungkin Indonesia turun pun tidak separah yang dibayangkan kalau menurut pemikiran saya. Karena apa? Logis, karena kita tidak memberlakukan fully lockdown. Kita tidak memberlakukan total lockdown ya. Kita memberlakukan hanya PSBB, boleh dikatakan adalah half lockdown. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ketika terjadi pemberlakuan PSBB aja itu beberapa pasar masih mengalami rame ya.
Kita lihat pasar Cipulir, Tanah Abang, segala macam masih ramai. Jadi sebetulnya aktivitas ekonomi dengan apa yang terjadi di Eropa, beda dengan apa yang terjadi di Singapura dan beberapa negara lainnya, karena memang mereka menerapkan totally lockdown. Jadi apa yang dilakukan pemerintah Indonesia menurut saya itu bagus sekali ya. Jadi mereka untuk menyimbangkan bagaimana penyebaran daripada coronavirus tersebut ya, dan di lain pihak sebetulnya ya kita aktivitas ekonomi tetap berjalan ya. Jadi yang kita tunggu kuartal kedua nanti itu minus, mungkin perkiraan saya adalah minus 0,5 sampai mungkin sekitar minus 2,5%. Perkiraan saya ya. Mudah-mudahan tidak lebih dalam daripada itu. Next. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu bagaimana sumbangan GDP dari masing-masing pulau, nggak heran Bapak Ibu ya. Jadi kenapa GDP kita mengalami kejatuhan di kuartal kedua nanti, karena apa? Penyumbang utama, kontributor utama ya dari GDP adalah di Pulau Jawa. Jadi ketika Pulau Jawa itu diterapkan PSBB yang lebih duluan, makanya itu mempengaruhi daripada GDP Indonesia secara keseluruhan ya. Jadi nggak heran. Tapi ketika nanti Pulau Jawa sudah mulai bangkit lagi, nah itu pula nanti akan mendorong GDP Indonesia secara keseluruhan. Ya, next. Oke, nah kita lihat bagaimana Pak indeks tendensi bisnis ya. Jadi kalau kita lihat di kuartal 1 memang seiring ya dengan terjadi penurunan ekonomi, seiring juga dengan penurunan daripada indeks tendensi bisnis ya. Di mana kita lihat di kuartal 1 juga akan mengalami penurunan ya. Di kuartal 2 masih akan mengalami penurunan, tapi di kuartal ketiga, kuartal 4 akan terjadi picking up, itu perkiraan saya ya. Next. Nah, next Bu, next Pak. Ini yang menurut saya penting juga, dan ini menjadi topik selama ini yang cukup ramai Bapak Ibu ya. Default risk ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di table ini yang saya sajikan ya. Kelihatan sekali di kuartal kedua, kuartal ketiga nanti yang paling dalam jatuhnya adalah akan banyak ya perusahaan-perusahaan mengalami default ya. Jadi memang ini sangat unfortunate sekali Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena ya itu sebagai dampak dari Bapak Ibu dari pemberlakuan PSBB tersebut ya. Kita lihat nanti sektor-sektor airline ya, lalu kita lihat sektor-sektor dari hotel, tourism segala macam ya. Di situ kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang mohon maaf memang sedang mengalami default ya. Dan kita lihat sendiri juga sektor properti, kita lihat ya beberapa data kemarin kita lihat obligasi mereka juga sekarang mereka harus perpanjang ya, supaya mereka ada nafas untuk bisa nanti survive kembali ya. Tetapi kalau kita lihat di kuartal keempat nanti dan selanjutnya Bapak Ibu ya, itu mulai mereda ya. Di tahun 2021 itu mulai jauh lebih bagus. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah default risk, perkiraan default dari beberapa perusahaan itu yang paling tajam nanti paling besar terjadi di kuartal ketiga ini Bapak Ibu. Ya itu mungkin kita perlu cermati ya. Tapi kondisi Indonesia betul kalau kita lihat dibandingkan dengan Hong Kong. Hong Kong kita lihat ini terlepas dari demonstrasi kemarin, lalu juga tentang penggabungan dengan China, kena lagi masalah COVID. Jadi Hong Kong itu didera beberapa kejadian-kejadian cukup besar, sehingga tidak heran Bapak Ibu ya, mereka punya default risk di kuartal kedua, kuartal ketiga ini akan menjadi yang paling besar Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya mereka nanti akan mulai recovery ya. Nah ini penting sekali Bapak Ibu ya untuk memahami supaya nanti kita tidak heran begitu akan banyak nanti perusahaan-perusahaan mengannounce ya mereka melakukan mohon maaf pemotongan karyawan, mohon maaf mereka harus reschedule mereka punya pembayaran dan segala macam Bapak Ibu ya, bahkan mereka mengajukan kebangkrutan ya. Selanjutnya Pak. Selanjutnya ya. Selanjutnya Pak. Selanjutnya. Oke, ya stop dulu Pak. Nah ini data terbaru dari IMF sebelumnya Pak. Data terbaru dari IMF Bapak Ibu ya. Ini ada berita gembira kalau kita lihat ya. Ada berita gembira ya. Di tahun 2020 nanti kita akan menurut IMF ya
kita akan minus 0,6, tetapi Bapak Ibu kita bisa lihat ya, tahun 2000 akan plus 0,5, tapi di tahun 2021 Indonesia akan tumbuh 8,2. Nah, ini yang menjadi confidence buat saya juga, kepercayaan buat saya juga bahwa market ya itu nanti akan rebound ya, akan mulai picking up nanti di kuartal 4 dan akan berlangsung nanti di tahun 2021 karena mereka mengantisipasi terjadi perbaikan ekonomi ya. Jadi nggak usah heran Bapak Ibu nanti market akan terus mengalami penguatan karena sesuai juga dengan perkiraan bahwa memang di tahun 2021 kita akan terjadi perbaikan ekonomi ya. Selanjutnya. Ini versi dari pemerintah Bapak Ibu ya bagaimana tentang outlook dari ekonomi makro Indonesia Bapak Ibu ya. Mereka memberikan the worst skenario tapi menurut saya kecil kemungkinan kalau terjadinya skenario yang sangat buruk tersebut. Tapi bagus saya rasa pemerintah mengeluarkan ini supaya apa? Kita dibuat antisipasi. Tapi kalau menurut saya tidak akan sampai seperti itu ya. Seperti contoh apa? Nilai tukar mungkin akan berkisar paling maksimal 15 ribuan misalnya kan. Sekarang aja udah mulai penurun kembali ya. Harga minyak pun nggak kemana-mana, harga inflasi juga itu akan jauh lebih rendah. Ya jadi kalau menurut saya mungkin skenario terburuk itu tidak akan terjadi. Justru menurut saya adalah skenario yang mungkin moderat yang akan mungkin terjadi. Ya selanjutnya. Baik. Nah ini kita lihat Bapak Ibu ya dari data-data ya. Nah, bagaimana ukuran-ukuran tingkat konsumsi? Kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu ya, salah satu penyumbang terbesar daripada GDP kita adalah sektor konsumsi ya. Nah, kalau kita lihat di lapangan kita cek Bapak Ibu, salah satu adalah saya ambil tentang penjualan mobil ya. Memang kita lihat tahun 2020 ini penjualan mobil akan mengalami penurunan karena apa? Karena memang peristiwa dari PSBB, lalu juga tidak boleh keluar daerah dan segala macam ya. Nggak heran Bapak Ibu mungkin tahun ini penjualan mobil itu mungkin hanya sekitar 600 sampai 700 ribuan ya untuk tahun ini ya. Tapi kalau kita lihat dari penjualan mobil domestik, merek Toyota masih mengungguli ya. Nah, dan nggak heran Bapak Ibu kita lihat saham Astra juga kemarin terus mengalami penguatan ya. Ini salah satu kita lihat recheck di lapangan ya. Bagaimana apakah cocok nggak dari data-data makroekonomi dengan di lapangan ya. Selanjutnya. Nah, ini saya melihat baru tadi malam Bapak Ibu ya. Saya itu orangnya kepo ya, saya mau melihat benar nggak sih sudah terjadi pergerakan aktivitas ekonomi ya. Nah, ini kan tadi malam Jumat malam ya, biasanya kalau orang-orang Jakarta ini kan ada hangout ya atau mungkin ngopi-ngopi segala macam. Nah, saya cobalah berkunjung ke salah satu mall Bapak Ibu ya. Kita lihat yang terjadi Bapak Ibu ya, walaupun sudah dibuka ya beberapa mungkin 2-3 minggu sebelumnya, tapi kenyataannya ya di lapangan memang masih mohon maaf ya masih cukup menyedihkan Bapak Ibu ya. Saya memang mengambil untuk mall menengah ke atas Bapak Ibu ya. Kita lihat coba ya berbagai macam diskon dilakukan ya. Ini mereka masih sangat sepi sekali ya. Jadi yang perlu didorong menurut salah satunya adalah yaitu tadi menurut saya mungkin sampai akhir tahun pemerintah harus mengeluarkan suatu kebijakan ya. Mereka harus melakukan kayak semacam Jakarta Great Discount lagi ya supaya apa? Supaya memacu orang untuk kembali berbelanja. Karena apa? Walaupun kalau kita lihat Bapak Ibu terjadi COVID seperti ini masih banyak yang belum melakukan sale ya. Nah, ini kita lihat cukup menyedihkan juga sih kondisi dari di lapangan kita cek ya. Next. Nah, ini saya ambil bagaimana perkembangan COVID di Indonesia, Bapak. Ini adalah sumber dari segala perubahan, ya, baik ekonomi, perilaku, investor dan consumer, ya. Ya, kita lihat per kemarin kita sudah mencapai sekitar 95.000 orang yang terinfeksi, ya. Lalu kita lihat yang wafat sudah 4.600-an, ya. Nah, kita lihat bagaimana daily death-nya, total death-nya dan active cases-nya, ya. Tetapi selanjutnya, Pak. Nah,
dan ini adalah menurut saya kata kunci ya dari semua apa yang kita bicarakan tadi adalah kata kuncinya bagaimana kecepatan penemuan vaksin corona. Menurut saya ini adalah yang jadi kata kunci ya. Kita lihat China ada Sinovac yang bekerja sama dengan perusahaan di Indonesia ya, ada juga Moderna, Jerman ada juga, lalu dari Inggris Oxford University dan AstraZeneca ya. Mereka sudah ada masuk tahap fase 3, ada masuk nanti kuartal 1 2021. Jadi menurut saya ya, yang menjadi kata kunci ya bagaimana pertumbuhan ekonomi ke depan ya adalah seberapa cepat vaksin tersebut ditemukan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat data terakhir itu cukup menggembirakan Bapak Ibu ya, karena sudah ada sampai ke fase 3 ya. Dan beberapa juga sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan farmasi Indonesia, makanya nggak heran kita lihat harga saham beberapa farmasi itu mengalami penguatan Bapak Ibu ya, karena adanya ekspektasi bahwa memang nanti akan menjadi berhasil dan itu akan mendorong penjualan lagi dari sisi perusahaan tersebut atau emiten tersebut ya. Next. Oke. Nah, kita udah bicara tadi dari makroekonomi, Bapak Ibu. Kita udah bicara tadi dari kita cek di lapangan, ya. Tapi yang terjadi bagaimana perilaku kita, ya? Bagaimana perilaku investor yang saat ini terjadi, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Kalau kita lihat, Bapak Ibu, sekarang ini boleh dikatakan di awal saya katakan fundamental analysis mungkin udah tidak terlalu cocok untuk kondisi saat ini, ya. Nanti kita jelaskan kenapa, ya. Teknikal juga udah nggak cocok, ya. Karena apa? Ini kita lihat adalah masalah faktor psikologi, masalah faktor perilaku. Ini yang sekarang memainkan peran di market saat ini. Selanjutnya, ya. Jadi saya mengambil salah satu artikel atau jurnal Bapak Ibu ya. Mereka mengambil dari krisis keuangan di tahun 2008 ya. Nah, Woody Dorsey ya, dia mengatakan ya bahwa human behavior is the key determinant of the market movement. Nah, jadi sebetulnya yang jadi kata dasar adalah perilaku dari manusia, psikologi dari manusia, fisiologi daripada investor saat ini menjadi peranan penting ya. Karena apa? Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, suatu investor mereka tuh akan melakukan suatu action itu akan berdasarkan apa? Level of confidence, Bapak Ibu ya, dan juga dari faktor ekspektasi atau harapan, ya. Jadi ketika ketika market itu bullish, Bapak Ibu ya, keyakinan harapan investor itu sangat besar, ya, dan itu melebihi dari perhitungan fundamental. Tetapi ketika market bearish, Bapak Ibu ya, ketika market bearish ya, itu mereka tuh langsung level of confidence-nya, ekspektasi mereka sangat rendah. Sekalipun sebetulnya Bapak Ibu ya, dan ini sekarang sering terjadi. Jadi dalam setiap broadcast report saya tiap pagi saya mengatakan banyak sekali sebetulnya saham saat ini secara fundamental itu masih under value. Dan ini benar, menurut jurnal ini mengatakan keyakinan harapan investor sangat rendah ya saat ini ketika terjadi krisis ekonomi. Walaupun sebetulnya secara fundamental itu cukup baik. Jadi faktor psikologi itu mengalahkan faktor logika ya selanjutnya ya. Nah, jadi ketika seorang investor itu melakukan beli atau jual saham itu banyak sekali yang mempengaruhi ya. Ada behavior finance, ada nilai, ada investment theory, ada behavior theory, ada investment decision theory. Nah, ini mempengaruhi bagaimana suatu investor itu melakukan tindakan jual dan beli ya. Next. Ya. Nah, karena sekarang ini orang lebih banyak berpikir secara logika, berpikir secara psikologis ya. Sehingga apa? Kalau kita selama ini kan mengatakan oke, market akan bergerak boleh dikatakan secara efisien, tapi kenyataan sekarang ini tidak terjadi demikian, Bapak Ibu ya. Nah, kita tahu ada 3 bentuk pasar ya. Kalau menurut teori ada bentuk lemah, ya bentuk setengah kuat dan bentuk kuat ya. Nah, kalau kita lihat saat ini Indonesia masih masuk dalam bentuk lemah dan bentuk setengah kuat. Selanjutnya, Ya, ini adalah beberapa asumsi ya.
selama ini kita mengatakan oke, market akan bergerak secara rasional, ya. Nah, mereka dan akan bergerak secara efisien. Apa aja asumsi yang melatar belakangi, ya. Jadi mereka mengatakan investor akan mengambil posisi yang rasional, ya kan. Lalu juga jika pun ada investor tidak rasional, mereka akan bersifatnya temporary, mereka akan saling menyediakan, ya. Selanjutnya, ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara teori, ya, adanya ketidakkonsistenan, anomali pasar modal misalnya di January effect, week effect, return over trading, down trading period, ya. Ada juga beberapa hal macam-macam, dan ada perkembangan selain ada masalah internet, ya. Market itu ternyata tidak bergerak secara rasional. Market itu tidak bergerak secara efisien, ya. Tetapi selanjutnya Bapak Ibu, ya. Nah, mereka itu bergerak menjadi tidak rasional, maka muncullah namanya teori behavior finance, ya kan? Ini sebetulnya untuk menjawab kenapa market itu tidak bergerak secara rasional. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat bagaimana faktor alam sadar kita itu mempengaruhi seseorang itu dalam mengambil keputusan. Next. Ini ada perbedaan antara market pasar efisien dan behavior finance, ya. Jadi kalau bisa dikatakan kalau pasar efisien semua akan memaksimalkan expected utility, ya. Sementara kalau kita bicara teori baru tentang behavior finance, mereka mengatakan meminimumkan expected regret, ya. Lalu dalam teori efisien mengatakan seorang investor itu otomatis bersifat risk averse, ya. Sementara kalau kita lihat di dalam kenyataannya tidak seperti itu, ya. Next. Jadi kalau kita lihat menurut behavioral finance, ya, bahwa investor itu sebenarnya bukan bersifat risk averse, tetapi mereka bersifat mereka tuh sering mengambil keputusan sebetulnya banyak yang melakukan berdasarkan ekspektasi naif dan normal, ya kan. Dan kalau kita lihat sebetulnya mereka tuh bergerak untuk bukan memaksimalkan profit, tapi mungkin mereka meminimalkan resiko, ya. Selanjutnya. Oke. Ya, jadi kalau misal kita lihat Bapak Ibu, ya, nah ini adalah salah satu juga kata kunci kenapa sekarang terjadi perbedaan. Di awal saya katakan, ya, kok ada saham yang secara fundamental tidak mungkin didukung, tidak mendukung, tapi kenapa bergerak naik secara cepat? Karena apa? Di dalam kenyataan Bapak Ibu, ya, investor mereka banyak melakukan investasi maupun trading itu mereka menggunakan alam bawah sadar mereka, ya. Next. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat alam bawah sadar kita mengatakan ada membandingkan investor membandingkan menganalisis matematik menghitung rasional identifikasi. Nah, itu semua adalah terjadi di pikiran sadar kita. Selanjutnya. Tapi kalau kita lihat, ya, ada beberapa fungsi di alam sadar kita, ya, yang menggerakkan investor itu untuk melakukan apakah itu trading suatu saham, apakah investasi suatu saham. Kenapa? Berdasar kebiasaan, memori jangka panjang, intuisi, kreativitas, emosi, ya, baik positif maupun negatif, ada nilai, ada value, ada aturan, ada kepribadian, Bapak Ibu, ada persepsi, ada prioritas, ada prinsip, ada ego. Jadi inilah boleh dikatakan kalau kita lihat berdasarkan dari penelitian ada 14 fungsi di bawah alam sadar kita menggerakkan investor itu untuk melakukan trading maupun investasi. Next. Dan dalam kenyataannya Bapak Ibu, ya, yang terjadi di market sebetulnya yang terjadi di realitas ya adalah bahwa pikiran alam bawah sadar kita tadi ada 14 tersebut Bapak Ibu itu adalah 9 kali lebih kuat daripada pikiran sadar kita, ya. Nah ini, jadi nggak heran Bapak Ibu, jadi ketika market itu turun, mereka mengatakan, ada apa nih, ada apa. Lalu market itu turun, mereka mengatakan, wah ini kayaknya bisa turun lagi di bawah 4.000, di bawah 3.000. Jadi mereka tuh memainkan alam sadar mereka tuh, bawah sadar mereka tuh lebih dominan ketimbang alam sadar mereka. Dan ini yang terjadi, bahwa memang kekuatan pikiran bawah sadar kita itu 9 kali lebih kuat ketimbang pikiran sadar kita. Ya, next. Ya, jadi
inilah muncul namanya beberapa bias Bapak Ibu ya di behavior finance ya. Jadi karena tidak adanya perfect information ya, jadi tidak ada namanya tuh perfect rasional dan perfect self interest ya. Nah makanya terjadi nama bias-bias ya. Ada bias emosi menurut behavior finance, dan ada bias kognitif ya. Selanjutnya Pak. Nah kita bagi ada bias kognitif ya, ada apa namanya karena apa, karena adanya penyimpangan daripada pengolahan daripada informasi tersebut ya, jadi terjadi penyimpangan atau kesalahan proses tersebut. Ada bias emosional, jadi emosi itu lebih menitik beratkan perasaan dan spontanitas dibandingkan faktanya ya. Nah bias emosional itu menggambarkan kesalahan keputusan dalam pengambilan keputusan apa namanya kebijakan keputusan. Mereka mengabaikan fakta-fakta. Itu tadi Bapak Ibu, banyak saham saya katakan secara fundamental itu bagus, tapi karena masa krisis seperti ini, jadi faktor psikologi itu memainkan lebih besar ketimbang faktor fundamental atau faktor teknikal. Ya, next selanjutnya. Di sini ada macam-macam bias, Bapak Ibu ya, ada bias representatif bias ya. Jadi mereka mengambil keputusan investasi terlalu cepat tanpa analisa mendalam ya. Jadi mereka mengambil keputusan itu hanya berdasarkan pengalaman masa lalu ya. Dan itu mereka mengatakan oh itu dianggap bisa mewakili ketika mereka mengambil keputusan dalam investasi. Ada adjustment bias, ada anchoring ya. Jadi mereka jadi mereka tuh mengambil keputusan hanya satu titik informasi ya. Oke, mereka menjustifikasi bahwa ini informasi benar adanya ya. Nah, itu dan mereka melakukan putusan investasi bagi penerapan bagi dia ya. Padahal kalau ketika kita melakukan investasi maupun trading harus sebanyak mungkin Bapak Ibu ya mengambil atau meretrieve informasi ya. Nah, ini behavior finance sudah mendeteksi adanya anchoring and adjustment bias tersebut. Next. Lalu kita lihat ada namanya affability bias ya. Jadi keputusan investasi dilakukan semata-mata atas kemudahan atau ketersediaan data yang ada ya. Jadi seringkali investor meyakini bahwa investasi itu melakukan keputusan sama dengan dirinya. Ada self attribution bias ya. Keberhasilan investasi murni akibat kemampuan diri pribadi. Tetapi ketika terjadi kegagalan, mereka selalu menyalahkan eksternal. Ya itu namanya self attribution bias. Ya, next. Ada namanya illusion of control bias ya. Jadi investor percaya dirinya mengendalikan penuh atas tercapai investasi miliki, dan ini sering terjadi. Kenapa saya bilang terjadi? Jadi saya langsung ke dalam kenyataannya ya. Ada beberapa investor ya, dan mungkin cukup banyak. Kalau misalnya katakan dia mengenal seseorang di perusahaan tersebut ya, atau mungkin mereka tahu di perusahaan itu, mereka mengatakan enggak kok saham ini tidak akan ke sini, tidak akan ke sana. Karena apa? Mereka menganggap informasi yang mereka dapatkan itu, yang mereka percaya itu ya, itu menjadi landasan buat mereka, dan mereka mengatakan bahwa memang tidak akan terjadi ke arah sana. Tapi kenyataannya adalah berbeda sekali ya. Itu saya tidak perlu sebutkan satu saham Bapak Ibu ya, bagaimana saham itu naik ya dari level 50 perak naik ke 8.500 dan sekarang akhirnya turun lagi ke 50 perak ya kan. Karena mereka percaya diri banget gitu loh bahwa memang apa yang mereka dapatkan informasi tersebut itu bisa mengontrol sepenuhnya terhadap investasi mereka ya. Lalu ada conservatism bias ya, cenderung memaksakan pilihan awal dan menyangkal ada perubahan. Jadi kepala kalau kita lihat Bapak Ibu kan informasi itu perusahaan itu selalu berubah. Tetapi dia menganggap informasi awal yang mereka punya itu bahwa itu benar adanya, ya. Nah itu mungkin yang Halo, Pak Edwin. Ya. Oke. Ya Bu. Silakan Bu. Kirain tadi Bapak sempat hilang lagi. Enggak, saya mau. Ya oke. Ada namanya selection bias, confirmation bias ya. Jadi jadi suatu investor mereka beli suatu saham ya, mereka coba mendukung ya keputusan kebijakan yang mengambil suatu saham dengan informasi mendukung, dan dia menyediakan informasi tidak mendukung. Padahal kalau kita lihat ya, itu kan sekarang banyak sekali informasi yang saling boleh dikatakan berlawanan. Itu harus diserap sebetulnya bagi seorang investor ya. Tetapi kalau misal kita berkatakan confirmation bias ya, dia hanya mencari informasi yang mendukung keputusan dia melakukan trading atau investasi saham tersebut. Padahal mungkin kenyataan berbeda ya.
ada hindsight ya, bias ya. Nah, mereka itu cenderung hanya mengingat dan melebih-lebihkan keberhasilan mereka di masa lalu. Oh, saya waktu itu dapat sekian, saya waktu itu dapat sekian investasi trading. Padahal kan itu apa namanya kondisi itu selalu berbeda, kondisi selalu berubah ya. Tapi mereka dia selalu mengingat masa lalu tentang keberhasilan mereka. Ya, next. Selanjutnya. Nah, ini ada bias emosi Bapak Ibu ya, ada self control bias ya. Jadi tidak disiplin ya terhadap suatu proses, ada status quo ya. Mereka tuh nyaman yang membuat investor tidak mau mengubah atau melakukan pinjaman investasi, ada endowment bias. Nah, investor melihat investasi dari sisi sentimental ya dan mempertahankannya ya. Next. Ada bias lagi namanya regret aversion bias. Investor takut ya mengambil keputusan investasi karena mereka takut ya bahwa apa yang akan terjadi nanti tidak sesuai dengan harapan dia. Tapi ya itu harus kita hadapi. Ada namanya greed bias ya. Jadi ada investor mereka karena mungkin pengalaman dari masa lalu dia selalu pengen untung terus gitu ya. Sehingga mereka berinvestasi atau trading melebihi kemampuan mereka ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah ini tadi kan kita bicara secara teori dan ini kenyataannya ya. Jadi kalau dikatakan apa sih yang menjadi apa namanya penentu seorang investor melakukan buy and sell? Ya kita ada yang namanya faktor psikologis mengaruhi perilaku buy and sell. Alasannya ya ini berdasarkan apa namanya berdasarkan penelitian Bapak. Ada aja because of familiarity, dissatisfaction terhadap banking revenue, lalu juga in order to acquire a substitute mereka melakukan apa namanya review dan segala macamnya. Jadi kalau kita lihat ada reason, ada motif. Mungkin mereka motifnya karena berdasarkan masa lalu ya, sehingga berdasarkan lalu mereka melihat masa depan ya. Ada kita lihat kategori, ada past investor dan present investor, dan ada identity, historical history investor, experience, ada contemporary dan segala macam ya. Nah, ini adalah kenyataan berdasarkan penelitian Bapak Ibu. Apa yang terjadi tadi di teori behavior finance mereka terapkan di dalam kenyataan terhadap investor ya. Next. Jurnal ini mengatakan ya ada dipilih beberapa apa namanya responden ya. Mereka meneliti ada yang disamarkan namanya ada LT, WSS dan segala macam. Nah, ini mereka coba melihat dari berbagai macam jenjang umur ya. Dari umur 18 tahun, 36 tahun, 47 tahun ya. Baru kita lihat bagaimana personalitinya ya. Pengalamannya ada 16 tahun di market, 14 tahun di market ya, ada 12 tahun, ada mungkin baru 4 tahun. Nah, bagaimana tipe investor atau trader? Nah, kalau misalnya kita lihat dari umur yang udah agak mature, 47, mereka ada historical investor, ada position trader, ada investor berencana, ada swing trader. Biasanya memang kalau generasi muda ya, mereka biasanya pakai apa namanya? Halo? Iya, Pak. Halo? Ya. Presentasi jelas. Ya, sebentar. Ya. Nampaknya Mas Domi sedang mengganti ininya, device-nya. Sebentar ya, Pak. Mohon maaf. Ya, baik Bu. Baik Bu. Jadi kalau dari sekilas dari pembicaraan Bapak tadi, mohon maaf sambil menunggu Mas Domi mengganti device-nya. Kalau dari sisi ekonomi itu dari sisi data-data di lapangan berarti walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia memang turun ya Pak, sekitar 3, sekian persen tadi pada pemaparan Bapak. Akan tetapi relatively masih jauh lebih baik daripada negara-negara tetangga kita. Ya, demikian benar, ya Pak ya. Sehingga saya tertarik sekali walaupun memang pertumbuhan ekonomi kita turun, kemudian ada kemungkinan default risk juga pada Q2 juga akan meningkat, tetapi market nampaknya sudah mulai menunjukkan optimismenya ya Pak. Kita sudah
bergerak naik kembali ya, tidak akan turun lagi ya. Demikian ya Pak ya, kalau dari sisi ekonomi ya Pak. Iya, karena biasanya tadi seperti saya sebutkan Bu, market itu adalah leading indicators ya. Jadi mereka akan bergerak lebih dulu ketimbang apa yang terjadi. Nah, sedangkan kalau kita tadi data GDP, laporan keuangan itu adalah lagging indicators, indikator masa lampau ya. Jadi nggak heran ketika nanti keluar data ekonomi ya, itu sebetulnya oleh market sudah di price in beberapa bulan sebelumnya. Makanya kemarin waktu di bulan Maret kita sempat turun di bawah level 4.000. Nah, sekarang menurut saya ya akan sulit menurut saya ya menuju ke bulan Maret lagi. Jadi kalau menurut saya sekarang itu market akan sangat convenience berada di level 5.000-an. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang saya jadi promo dikit nih ya. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah mengambil WPPE atau sudah memiliki WPPE, di salah satu materi kita ada yang namanya lagging indicator dan leading indicator. Jadi saya tertarik nyambung-nyambungin nih Pak. Sorry ya, promo dikit. Jadi nampaknya disinilah mungkin penerapan dari materi WPPE itu bahwa ternyata bagaimana cara kita mengaplikasikan leading dan lagging indicator itu ya Pak. Jadi IHSG itu dapat digunakan sebagai leading indicator dari kondisi perekonomian sebuah negara ya Pak. Dan saya juga tertarik tadi satu poin tertentu nih Pak, di Singapura tadi Bapak sampaikan kenapa ngedropnya turun, kenapa ngedropnya sangat jauh karena posisi saving mereka itu jauh lebih kuat dari spendingnya ya Pak. Sedangkan di Indonesia kayaknya orang masih tenang-tenang aja spending gitu ya Pak. Nah jadi at least di sini teori makroekonomi sudah mulai berlaku bahwa memang spending dari masyarakat itu bisa meningkatkan agregat expenditure dan kemudian juga PDB-nya tetap meningkat ya Pak ya. Iya, benar Bu. Ya, makanya jadi salah satu gimana Pak? Silakan Pak. Makanya saya mengencourage sebetulnya pemerintah itu ya, mereka berlakukan lagi salah satu adalah Jakarta Great Discount ya. Jadi itu diberlakukan sampai mungkin akhir tahun supaya itu sebetulnya memicu dari pertumbuhan ekonomi supaya orang memicu untuk belanja sebetulnya ya. Karena kita tahu 60% dari GDP kita itu ditopang oleh konsumsi masyarakat. Nah itu. Oke. Jadi salah satu usaha kita untuk meningkatkan perekonomian juga mungkin kita kalau memang ada sedikit kelebihan rezeki gitu ya, mungkin kita juga bisa mulai menopang kiri kanan kita gitu ya Pak, terutama yang UMKM itu sangat baik untuk ini ya, sangat baik untuk untuk meningkatkan perekonomian. Nah Pak, ini mungkin mohon maaf nih, mungkin sedang ada sedikit kendala internet di tim kami. Apa boleh kami buka tanya jawab dulu? Ini dari tadi sudah ada satu orang yang raise hands Pak. Kita boleh mulai sedikit ya Pak ya? Oke, kita ke Ibu Rosi atau Mbak Rosi Julianti. Silahkan bisa di-mute untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Edwin. Kemudian saya akan memilih nanti 2 pertanyaan dari chat untuk sesi pertama kita ini. Silahkan Mbak Rosi. Mungkin dari host bisa dibantu untuk di-unmute. Katanya Mbak Rosi kepencet raise hand-nya Mbak. Oke. Sorry, raise hand-nya kepencet. Oke. Nggak mau bertanya. Oke, jadi kita coba ke pertanyaan. Tunggu sebentar ya. Ini pertanyaannya malah banyak tertarik tentang behavioral finance-nya, Pak. Dan ada statement dari Pak Sodiman di sini. Pak Sodiman ini adalah dosen dari IAIN Kendari. Masalah mendasar ternyata psikologi ya Pak ternyata ya sekarang ya. Jadi psychological trading atau behavioral finance ini mungkin sekarang memang cukup bisa menjelaskan tentang kondisi kita sekarang ya Pak ya. Iya, benar. Oke, baik.
Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian jika ingin bertanya bisa mengetik pertanyaannya di chat, nanti akan dipilih. Ini sudah ada satu pertanyaan Pak, izin bertanya Ya, silakan terkait Bro. dengan menopang pertumbuhan ekonomi, yang mana Ya. didahulukan belanja dulu atau investasi di pasar modal. Silakan Pak. Iya, sebetulnya sih saling terkait Bapak Ibu ya. Karena kan kalau kita lihat ini kembali lagi ke basic daripada financial planner ya. Dari penghasilan kita ya itu 30% itu kita harus taruh di investasi ya Kak. Dan yang 70% itu untuk keperluan sehari-hari ya, untuk kehidupan dan segala macam. Jadi sebetulnya menopang dan situ saling berkaitan sebetulnya ya. Jadi kalau kita lihat apa namanya itu adalah bagaimana dari diri pribadi sebetulnya masing-masing investor itu mereka menerapkan memanage financial planner tersebut, Bu. Itu menurut jawaban saya, Bu. Oke, baik. Jadi saling menopang dan nampaknya apakah boleh diaminkan ya Pak bahwa fundamental atau dasar yang paling utama dari seorang investor itu adalah memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya ya Pak secara mapan, dalam arti Salah satu. personal finance atau financial planning-nya itu harus kuat dulu ya Pak untuk menjadi seorang investor yang sehat gitu ya Pak. Baik Pak, ini nampaknya sudah bisa tayang kembali. Kami persilahkan dulu Mbak Adibah dengan Ibu Nur Hidayani. Kami coba pending ya Bu pertanyaannya ke sesi berikutnya. Silakan Pak Edwin. Ya, jadi kalau kita lihat ini bagaimana behavior daripada investor itu ya berdasarkan umur, ya gender, personality dan education dan pengalaman ya. Selanjutnya Pak. Iya, jadi kalau kita lihat ya bagaimana hubungan antara seseorang atau investor itu melakukan pembelian atau jual beli saham di dalam jangka pendek ya. Jadi kalau pertama kita tadi mereka tuh menyangkut perception ya. Mereka harus mendefinisikan investasi itu apa, alasannya apa, resiko dan segala macam ya. Baru mereka melihat tadi terkait dengan intention, maksudnya tadi ya, dan itu mengaruhi attitude, Bapak Ibu ya, mengaruhi attitude di sini ya. Lalu intention, nah di sini intention terkait dengan kognitif, bagaimana tentang wealth-nya, fundamental, technical, itu terkait lagi bahwa kalau misalnya kita ingin berperang di market, sebetulnya ada 3 yang kita punya ya, adalah behavior finance, fundamental analysis, dan technical. Nah, behavior finance ini sebetulnya relatif baru, Bapak Ibu ya, dan itu belum banyak ditelaah, belum banyak diterapkan ya. Mungkin banyak di sekuritas atau mungkin di riset karena mereka biasa masuk kepada fundamental dan technical. Dan kalau kita lihat ternyata di dalam situasi ekonomi lagi resesi seperti ini, justru behavior finance memegang peranan penting ya. Nah, kita lihat tadi itu kognitif tadi mempengaruhi dari kognitif dan mempengaruhi afektif. Ada expected emotion, immediate emotion, ada integral emotion, stimulus ekonomi dan segala macam ya. Lalu kita lihat itu berkaitan lagi dengan tadi bias tadi, ada overconfidence, ada loss aversion, ada representatif dan segala macam. Jadi dari teori tadi dan kita terapkan di dalam penelitian itu ternyata benar Bapak Ibu ya. Beberapa bias itu mempengaruhi bagaimana seorang investor, baik tadi ada swing trader, baik ada tadi historical investor dan segala macam, itu mempengaruhi juga umur dan gender tadi dalam mengambil keputusan ya. Jadi saya coba untuk mencocokkan dari teori itu seperti apa, lalu kita lihat dari penelitian itu seperti apa, dan itu saling terkait sebetulnya bahwa memang faktor psikologi ya, faktor perilaku itu sangat mempengaruhi dalam situasi khususnya saat ini ya, dalam masa resesi di dalam mengambil keputusan, baik mereka itu investasi maupun melakukan trading ya. Jadi kalau market lagi bearish seperti ini, mereka lebih banyak menggunakan psikologi mereka ketimbang melihat daripada sektor fundamental maupun teknikal. Padahal seperti saya kata tadi, secara fundamental banyak saham yang sangat undervalue. Ya, kita bisa menggunakan relative valuation, kita bisa menggunakan discounted cash flow model dan segala macam ya. Jadi ini nyambung sebetulnya Bapak Ibu ya, dari teori dan dari penelitian tersebut. Next. Oke. Nah, jadi ini short conclusion Bapak Ibu ya. Jadi studi tersebut mengindikasikan ya bahwa faktor seseorang itu seorang investor itu sering menunjukkan perilaku irasional ya,
Jadi mereka tuh cenderung dipengaruhi faktor psikologis. Jadi benar sekali apa yang diangkat hari ini tentang topik psikologi itu pas banget, cocok banget. Karena apa? Yang terjadi dalam situasi saat ini adalah ada yang terjadi overconfidence, loss aversion, cognitive dissonance, representasi bias, self-attribution bias, dan segala macam. Ya. Dan itu membuat apa? Menjadi investor jadi overtrading, ya kan? Ada hoardings. Jadi mereka gini, hoarding itu maksudnya gini, kalau misalnya ada suatu, boleh dikatakan asing lah, ya. Kalau misalnya kita di market, kalau kita lihat ada broker asing lagi jualan gede banget, dan kita ketakutan, dan kita mengatakan, jangan-jangan sampai mengatakan, Pak, ini indeks akan di bawah 3.000 lagi, Pak, indeks akan di bawah 4.000 lagi, dan segala macam, ya. Karena mereka khawatir tentang perilaku dari holding tersebut. Ada noise trading, banyak sekali informasi yang penting, dan itu mengaruhi mereka punya ini, ya. Jadi cocok sekali faktor psikologis itu mempengaruhi bagaimana seorang investor melakukan itu menjadi sebagai overtrading, holding, dan noise trading, ya. Cocok sekali jadi berdasarkan penelitian tersebut, ya. Selanjutnya. Oke. Jadi kita udah bicara tentang makroekonomi, kita udah bicara tentang psikologi. Nah, kita bicara sekarang tentang coronavirus. Nah, ini saya akan memaparkan sektor-sektor mana yang akan diuntungkan, sektor-sektor mana yang mungkin terkena dampak, dan itu terkait lagi dengan strategi trading kita nanti, strategi investasi kita sampai akhir tahun. Karena apa? Sectoral selection, ya, itu adalah sangat penting dalam situasi saat ini, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti mengambil satu saham yang mungkin secara valuation, katakan relative valuation, kita lihat PE-nya, BBV yang terendah, tapi ternyata dia tidak bergerak. Karena apa? Ternyata outlook daripada sektor tersebut itu tidak kemana-mana atau bahkan akan terkena dampak. Nah, nanti akan saya paparkan sektor-sektor mana yang terkena dampak, sektor-sektor mana yang sangat diuntungkan. Selanjutnya Bapak Ibu, ya. Nah, ini penting juga dipahami. Perbedaan antara ketika terjadi H2N1 dan 2003, ya, waktu itu kan terjadi krisis juga tentang virus juga, ya. Dan sekarang kita lihat virus juga berasal dari China, corona tersebut. Tapi kenapa tahun ini, ya kan, kok gara-gara dampak virus di China itu lebih besar dampak ketimbang tahun 2003 ketika terjadi peristiwa SARS segala macam. Nah, kalau kita bandingkan Bapak Ibu, di tahun 2003 kontribusi daripada China terhadap GDP daripada global itu masih sekitar 5%-an, ya. Nah, sekarang di tahun 2020 kontribusi daripada GDP China terhadap GDP global itu sudah mencapai 15%-an, ya. Makanya nggak heran Bapak Ibu ketika terjadi sesuatu di China, ya kan, ketika terjadi suatu perlambatan ekonomi di China, ya itu mempengaruhi secara global. Karena apa? Kontribusi daripada GDP China sekarang jauh lebih besar, ya, ketimbang tahun 2003. Makanya orang bertanya, kenapa Pak SARS 2003 kok nggak terlalu berdampak pada market, ya, atau ekonomi global, tapi kenapa sekarang lebih berdampak? Itu tadi jawabannya adalah kontribusi daripada GDP China ke GDP global. Selanjutnya. Oke. Nah, ini saya mau melihat Bapak Ibu, ya. Ini perkiraan kami Bapak Ibu bagaimana market nanti akan bergerak, ya, nanti sampai tahun akhir tahun 2026. Saya katakan di awal, ya, itu terkait lagi dengan terjadi perbaikan di kuartal ketiga ketika terjadi mulai PSBB sudah mulai ditiadakan, ya kan, masuk masa new normal dan aktivitas ekonomi sekarang mulai bangkit, ya. Dan itu nanti di kuartal 4 market akan terus mengalami kenaikan. Jadi selanjutnya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita melihat nanti bagaimana proyeksi saya di akhir tahun 2020 tentang IHSG, nah kita lebih bagus melihat sektor-sektor apa yang menjadi sekarang kuat, ya, cenderung mendukung dari pertumbuhan ekonomi, ya. Next. Jadi kayak Avenger, ya Pak? Iya, benar Bu. Makanya saya senang supaya biasanya kan kalau investor melihat gambar-gambar ini visualisasi lebih lebih cepat nangkap Bu timbang. Jadi kayak mau perang bareng Avenger ya Pak, makin kuat kalau bareng-bareng ya Pak. lawan Thanos gitu Bu, ya. Lawan Thanos, benar Pak. Lanjut Pak, silakan. Jadi, baik Bu. Jadi kalau kita Bapak Ibu, apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bagus banget, ya. Mereka sekarang mengeluarkan yang saya dengar adalah hampir sekitar 1.000 triliun, ya, quantitative easing, ya, bantuan. Guna cuma satu, adalah bagaimana mereka bisa mempertahankan
daya beli masyarakat. Ya, contoh Bapak Ibu ada dana desa, KIP, KJP, KIS, ya, yang sudah memang terjadi. Ya, next selanjutnya. Lalu kita lihat bagaimana pemerintah ya menginjek berbagai macam bantuan-bantuan. Ya, ada bantuan untuk talangan sekitar 19,65 triliun, ada bantuan untuk BUMN, ya, ada bantuan untuk perbankan, ada penyertaan modal negara segala macam, Bapak Ibu ya. Nah, ini semua sebetulnya bagus banget apa yang dilakukan pemerintah untuk apa? Mempertahankan Bapak Ibu ya daya beli ya dari masyarakat ya 1.000 triliun ya. Walaupun itu mereka harus membuat mereka punya defisit itu 6% dari ketentuan sekitar 3% ya. Harapannya Bapak Ibu dana jumbo yang digelontorkan oleh pemerintah tersebut ya kan di tengah pandemi saat ini itu bisa menstabilkan ya, bisa mengatasi, bisa melawan dari dampak dari pandemi COVID tersebut ya. Ini pembagiannya, Bapak Ibu mungkin udah bisa tahu juga ya, bagaimana terhadap Garuda, kereta api, Perumnas, Krakatau Steel, ya perkebunan, lalu kita lihat untuk tourism seperti apa, penyertaan modal ya terhadap lain-lain ya, terhadap PLN selanjutnya. Dan kita lihat juga bagaimana fiscal support untuk mempertahankan ya dampak daripada COVID-19 tersebut ya. Mereka healthcare support dapat 78,5 triliun, household support dapat 232 triliun Bapak Ibu ya. Kita lihat industrial and business support dapat 410 triliunnya. Ini semua sebetulnya adalah untuk apa? Mempertahankan supaya kita bisa survive, kita bisa melawan dampak dari COVID tersebut ya. Irisannya kita lihat ya, yang terakhir saya dapat sekitar 720 triliun, walaupun itu diperbesar jadi sekitar 1.000 triliun ya. Nah ini gunanya untuk tadi Bapak Ibu ya, supaya apa? Supaya kita bisa bertahan ya di tengah badai COVID yang sedang terjadi saat ini ya. Nah ini bagus sekali apa yang dilakukan pemerintah ya. Next. Lalu kita lihat bagaimana kebijakan terbaru ya untuk mempertahankan dari sisi perbankannya juga diperlunak ya tentang pembayaran cicilan misalnya untuk kredit card, lalu juga perhitungan untuk NPL ya dan segala macam, perhitungan MKBD juga relaksasi. Jadi mereka bukan hanya sekedar dana tapi juga secara kebijakan mereka relaksasi. Pemerintah relaksasi bagus juga dari perbankan seperti apa, dari multi finance seperti apa, dari pasar modal seperti apa ya. Jadi apa yang dilakukan pemerintah itu sudah sangat-sangat sistematis dan itu menurut saya sekarang kita bisa lihat dampaknya bahwa memang ekonomi Indonesia tidak seberat apa yang terjadi di negara-negara tetangga tadi ya. Next. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada perkiraan saya, Bapak Ibu ya, bagaimana market IHSG sampai akhir tahun ya. Jadi perkiraan saya itu ekonomi mungkin GDP akan bertumbuh sampai akhir tahun mungkin antara minus 0,5 sampai 1,5%. Karena akan defisit mungkin minus 5 walaupun ada mengatakan minus 6% ya. Inflasi sekitar 2 sampai 2,5%. Reverse repo kita tahu sekarang sudah 4% ya. Lalu kita lihat bagaimana perkiraan tentang harga emas, ya, harga batu bara, harga CPO, ya. Nah, saya membuat perkiraan IHSG di bawah ini, ya. Jadi dengan asumsi, earning per share rata-rata itu tumbuh 394,04 rupiah. Kalau saya kalau saya lihat dari ini skenario terburuk buat saya, ya. Indeks minimal itu hanya tumbuh sampai akhir tahun 4.700 ya. Dan sekarang sudah terlewati Bapak Ibu ya. Lalu kita lihat moderat itu sekitar 5122. Worst skenario dari EPS hanya tumbuh sekitar 394,04 adalah kita tutup di akhir tahun 5.517 ya. Tetapi kalau terjadi misalnya GDP kita tumbuh 1,5% ya dan inflasi itu tumbuh sekitar 1,5% Bapak Ibu. Jangan heran ya IHSG bisa tumbuh atau ditutup di akhir tahun sekitar 5.600 rupiah ya. Karena apa? Asumsi saya pakai EPS itu rata-rata tumbuh sekitar 403,7 ya. Jadi masa daripada pesimisme itu udah lewat. Karena pesimis menurut saya, perhitungan saya secara fundamental itu adalah 4.800. Sekarang kita market udah IHSG udah 5.000 ya.
Nah, kalau kita lihat market saat ini akan bergerak di kuartal 3, kuartal 4 akan bergerak menuju antara moderat dengan optimism, ya. Jadi bergerak antara ke level dari level 5.200 sekian sampai menuju 56, 52, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, sering saya katakan pada banyak investor ya, jangan sampai nanti kita selalu beranggapan secara psikologis, oh market akan turun lagi, market akan hancur lagi, itu salah. Jangan sampai nanti orang pesta kita cuci piring. Itu pesan saya mungkin Bu ya. Jangan sampai nanti orang pesta kita cuci piring ya. Karena kita selalu menganggap tadi secara psikologi, wah jangan gitu loh. Padahal kita tahu market itu adalah leading indicators dan itu dia mengantisipasi lebih awal ya menuju perbaikan ekonomi. Tadi kita lihat dari IMF bahwa ekonomi Indonesia tahun depan akan tumbuh 8%. Market akan indeks akan cenderung lebih cepat kenaikan nanti di kuartal 4. Jangan heran antara 52 sampai 56 nanti pergerakannya ya. Jadi itu mungkin yang perlu kita cermati ya. Jadi sekarang jangan sampai lagi kita punya pendapat, punya pandangan, oh indeks akan jatuh lagi, indeks akan hancur. Itu nggak ada. Karena apa? Karena kita sedang menuju masa perbaikan ya. Lalu dari situ pertanyaan adalah sektor mana yang akan sangat diuntungkan ya? Sektor mana dan saham mana yang akan perlu kita lihat ya selanjutnya. Nah, dari sini sebetulnya Bapak Ibu bisa lihat dari gambar ini saya gampang saja melihat salah satu sektor adalah logam emas ya. Maka juga heran harga saham Merdeka Cooper, Gold ya, Antam itu terus mengalami kenaikan. Karena apa? Harga emas kembali terus mengalami kenaikan. Karena apa? Harga emas, kenapa harga emas selalu terus berlanjut naik? Karena ada program quantitative easing. Lalu kita lihat sektor consumer. Lalu kita lihat dari sektor telekomunikasi. Nah, sektor telekomunikasi menarik. Dari sektor penyedia telekomunikasi itu ada Telkom, Excel, dan Indosat. Ada juga adalah penyedia handsetnya. Itu adalah Era. Ya. Dan juga jangan lupa negara Indonesia, negara kepulauan. Di sini kita lihat ada Tebik dan ada TOR. Ya, ini baru secara singkat ya. Next. Ya. Hilang. Enggak. Pak Edwin? Ya, Bu. Halo Pak Edwin. Oh, kirain hilang. Iya. Sorry. Iya. Oke. Sebelumnya tadi kita lihat untuk ini setelah tadi sebelumnya oke. Ya. Nah, ini tadi. Ya, sekarang kita lihat bersiap untuk new normal ya. Nah, ini perlu nanti kita lihat Bapak Ibu bagaimana perilaku daripada investor, bagaimana perilaku daripada consumer dan bagaimana bisnis yang akan terjadi ke depannya. Selanjutnya, Bapak. Oke. Nah, ini sekarang kita sudah memasuki fase 5 Bapak Ibu ya, 20 dan 27 Juli ya. Jadi mau udah dibuka dan segala macam ya. Jadi sekarang sudah mulai masuk ke fase 5 kalau menurut kita lihat bersiap untuk masuk new normal tersebut ya. Selanjutnya. Oke, ini adalah kurang lebih sebelumnya Pak, sebelumnya yang tadi perilaku 30 ini adalah Bu, ya ini, oke. Proyeksi perilaku konsumen di new normal ya. Bapak Ibu perlu mencermati ada 30 Bapak Ibu sebagai seorang investor, seorang bisnismen ya, itu perlu melihat bagaimana perilaku konsumen di dalam new normal tersebut ya. Ada 30 jenis perilaku konsumen. Pertama itu the fall of mobility ya. Jadi kita lihat ini adalah turunnya daripada mobilitas konsumen ke masyarakat ya. Nah, sekarang ada the rise of stay at home ya. Jadi orang sekarang akan memilih lebih ke dalam tinggal di rumah. Lalu online shopping widening dan deepening. Jadi online shopping bukan hanya mereka lebih lebar tetapi juga makin dalam ya. Jadi dari tadinya mungkin hanya kita ingin tapi menjadi suatu kebutuhan ya. Lalu kita lihat food delivery. Jadi tadinya hanya indulgence pleasure, sekarang adalah menjadi suatu kebutuhan sebagai utilitas. Lalu kita lihat the comeback of home cooking, ya.
Kita lihat sekarang banyak sekali mungkin dari medsos ya, bagaimana pengajar-pengajar tentang home cooking ya. Frozen food ya itu convenient solution sekarang. Jadi karena orang malas keluar, mereka banyak memakai frozen food ya. Lalu kita lihat smart TV strike back ya. Jadi karena sekarang kan bioskop ditutup ya. Jadi orang mencari mencari entertainment bagaimana caranya ya. Jadi sekarang smart TV itu kembali sekarang jadi happening ya. Karena apa? Kita sekarang di rumah bisa berlangganan Netflix, iFlix, YouTube dan segala macam ya. Lalu do it yourself and self care at home ya. Jadi segala sesuatu sekarang orang akan lebih pada melakukan secara individual ya. Lalu kita zoomable workplace at home ya. Apa yang kita lakukan sekarang adalah zoomable work at home ya. Dulu kita mengatakan work life play ya. Sekarang orang mengatakan ada well-being revolution. Jadi sekarang orang mau coba untuk menyimbangkan bukan hanya orang bekerja tetapi juga menyimbangkan kehidupan ya. Sekarang gara-gara COVID ini ya orang sekarang lebih menghargai bagaimana kehidupan. Karena apa? Ya kita tahu tadi banyak korban yang sudah wafat ya. Lalu kita lihat ada century of self distancing ya. Setiap hari kita diperhadapkan pada jaga jarak. Ada contact free lifestyle ya. Jadi kita sekarang sebisa mungkin kalau bisa mungkin tidak berhubungan dengan orang, berkomunikasi. Nah, low trust society ini juga perlu dicermati Bapak Ibu. Karena apa? Kita mengenal ya ada namanya OTG, carrier segala macam. Jadi kita sekarang was-was, terus terang kita was-was. Apakah teman kita sebelah kita ini dia OTG terkena dampak atau tidak gitu loh ya. Makanya dikatakan perilaku konsumen itu salah satu adalah low trust society. Jadi orang sekarang kalau nggak kenal banget, orang sekarang akan mulai menjaga jarak. Orang trust berkurang terhadap orang lain ya. Lalu constantly fear customer ya. Jamu is the new espresso ya. Sekarang termasuk di kantor saya, Ibu ya. Orang minum jamu ya, baik jamu kunyit, asam jamu itu segala macam. Sekarang banyak orang minum jamu ya. Lalu halal toyiban becomes suatu kebutuhan. Play later solution, the future of traveling. Jadi mohon maaf nih, traveling sekarang bukan lagi sekarang berdasarkan grup-grup, tapi mungkin udah udah lebih kepada virtual nantinya ya. Virtual experience ya, the birth of Zoom generation, cloud lifestyle, telemedicine ya, kita bicara sekarang halodoc dan segala macam kalau ada orang sakit. Jadi karena sekarang di Tenggarai rumah sakit adalah sumber daripada COVID. Orang sekarang malas untuk rumah sakit karena apa? Takut ya. Tadi dari sehat begitu pulang dari rumah sakit jadi sakit malah gitu ya. Lalu virtual praise and worship. Jadi orang sekarang banyak ibadah di rumah misalnya kan. Orang more suffering, more religious. Karena apa? Karena dampak daripada ya mungkin seperti saya, keluarga terdekat saya aja ada yang mohon maaf kena dampak COVID, mereka meninggal dunia dan tiba-tiba sekali hanya dalam waktu seminggu 2 minggu. Jadi sekarang orang lebih religius Bapak Ibu ya. Orang lebih religius karena apa? Karena mereka melihat wah, ini kita nyawa ini karena kita nggak tahu siapa musuh kita, tiba-tiba kita kena, mohon maaf apalagi kalau dia mungkin punya penyakit bawaan ya, itu cepat sekali ya. Cepat sekali ya. Jadi sekarang orang lebih religius ya. Nah, ini adalah sekitar 30 perilaku konsumen yang akan terjadi di new normal tersebut, Bu. Itu mungkin perlu kita cermati. Nah, sebagai seorang businessman harusnya mereka bisa lebih antisipasi, mereka lebih bisa mengontrol, bisa melihat ke depan kira-kira bisnis apa yang akan berkaitan dengan perubahan perilaku di masa new normal tersebut, ya. Ini mungkin yang kita perlu cermati, ya. Selanjutnya, oke. Ya, jadi kalau kita katakan dibagi dengan 6 ini 6 teams powering. Jadi sekarang orang berkaitan dengan digital data, fintech, enable technology, safety and security, e-commerce dan healthcare. Ini adalah 6 topik besar Bapak Ibu terjadi proses di dalam new normal tersebut. Selanjutnya. Oke. Nah, sektor-sektor apa nih yang berpotensi terkena dampak COVID Bapak Ibu ya? Kita lihat tourism, ya mohon maaf kita lihat sekarang teman-teman kita ya banyak sekali yang mungkin di PHK ya.
karena mereka bekerja di hotel. Sekarang kita lihat kondisi hotel seperti apa, lalu kondisi tourism kita seperti apa, yaitu paling ada dampak COVID tersebut ya. Lalu kita lihat aviation ya dan maritim ya, kita lihat sekarang bagaimana penerbangan sekarang orang menghindari sebisa mungkin naik pesawat terbang ya, karena beberapa kejadian dari Jakarta begitu mereka naik itu nggak terjadi apa-apa, tiba-tiba begitu mendarat, kemarin ada data di Sumatera Barat, mereka kena COVID ternyata ya, terpaksa satu pesawat harus dilakukan rapid test dan swab segala macamnya. Lalu kita lihat otomotif, construction ya. Nah, sementara yang sangat diuntungkan adalah tadi personal healthcare ya, food and retailer ya. Lalu kita lihat juga agriculture, kita lihat juga meningkat. Kita saham-saham CPO sekarang melakukan terjadi peningkatan besar-besar, e-commerce ya. Selanjutnya ini menurut UBS. Nah, menurut UBS lagi kita lihat adalah yang negatif airline, tourism, ya, MICE. Jadi kayak seperti bentuk-bentuk exhibition yang besar-besar ya, itu mungkin sekarang udah nggak ada lagi sampai akhir tahun. Bagaimana ajang untuk Gaikindo, ya, Indonesia Motor Show itu nggak terjadi ya, konser-konser besar ya, itu orang menghindari segala macam ya. Lalu juga mungkin penggunaan ruang-ruang besar juga dihindari ya. Travel services sekarang juga mereka yaitu tadi mereka sekarang menghindari, karena dan beberapa negara kalau misalnya saya tanya dari teman-teman di Eropa Bapak Ibu ya, Indonesia sekarang dikonsider masih termasuk salah satu negara tertinggi, sehingga apa? Kita masih sulit sekarang Bapak Ibu masuk ke negara-negara Eropa karena kita belum terbit, karena tadi pertumbuhan daripada yang terjangkit sama yang meninggal masih cukup tinggi ya. Lalu yang tadi yang diuntungkan tadi ada e-commerce online dan segala macam. Ya, next. Nah, ini bagaimana juga pendapat lain Bapak Ibu ya. Yang low tadi ya, yang ada consumption, telecommunication, tower ya, poultry, media ya, itu termasuk yang low medium terkena dampak ya. Jadi sekarang orang banyak tinggal di rumah ya. Mereka sekarang lebih banyak nonton mungkin acara-acara dan segala macam ya. Medium itu banking and pharmaceutical ya. Lalu medium high otomotif, semen, construction ya. Dan kalau kita lihat untuk high-nya adalah coal mining, industrial estate ya, metal mining, plantation dan retail. Jadi dia agak berbeda-beda ya. Next. Pak Edwin, mohon maaf, boleh stay tadi di halaman yang tadi, Pak? Yang mana, Bu? Yang sebelumnya, Pak? Iya, silakan. Yang ini? Bukan, yang sebelumnya tadi. Nah, mohon maaf, ini belum. Yang tadi, benar. Ya, oke, yang ini. Ini untuk mempersingkat waktu, Pak. Maaf, ada beberapa pertanyaan dari chat yang saya coba bantu ringkas supaya nanti tidak menghabiskan waktu ditanya jawab. Baik, Bu. Beberapa pertanyaan itu rata-rata bertanya, kalau gitu nanti sebaiknya di Q3 dan Q4 bagaimana? Oke. Kemudian Pak, ini kan secara keseluruhan ya dari industri pasar modal. Nah, bagaimana dengan pasar modal yang syariah, Pak? Menurut Bapak dari sini itunya bagaimana? Pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga adalah apakah strateginya lebih baik menunggu laporan Q2-nya keluar atau kalau memang kita sudah tahu prediksinya seperti ini, nggak usah nunggu laporan, karena kan laporan itu adalah tadi Bapak sampaikan adalah lagging indicator. Sedangkan ini semua adalah leading indicator. Mungkin itu dulu Pak, supaya nanti pas tanya jawab kita bisa konsen ke pertanyaan lain. Monggo Baik, Pak. ya silakan. Ya, boleh di slide saya terakhir Bapak ada kesimpulan ya. Selanjutnya, ini mungkin ya selanjutnya ya. Oke, jadi untuk menjawab tadi kira-kira untuk pasar modal syariah ya, menurut saya sih mungkin akan beririsan, akan seiring ya dengan IHSG secara keseluruhan Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut saya sektor-sektor mana yang akan diuntungkan ya ini tadi yang low risk ya, consumer, telco, logam, power ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa fokus di di saham-saham di sektor-sektor ini, termasuk di saham-sahamnya ya. Di slide sebelumnya tadi saya sudah jabarkan beberapa sahamnya ya. Nah, jadi menurut saya ya, kalau sekalian saya jawab 1 2 3 ya. Kalau menurut saya, kalau kita tahu ya bahwa nanti ekonomi akan bertumbuh dan juga akan berdampak terhadap
perusahaan atau emiten, kinerja emiten, kalau menurut saya adalah waktu sekarang, Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa kuartal 3, kuartal 4 itu indeks akan mengalami kenaikan, dan jangan heran nanti kuartal 4 itu akan rally lebih kencang, lebih cepat. Kenapa? Di tahun 2021 tadi katakan bahwa ekonomi akan tumbuh sekitar 8% menurut IMF, ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Nah, ini dibagi lagi, Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu sebagai seorang trader, apakah sebagai seorang investor? Ya, kalau investor, now is time, ya. Banyak saham yang kita bisa beli, telekomunikasi tadi saya katakan, ya. Ada ICBP, ada Indofood, ya. Ada Unilever, ya. Itu kita bisa masuk ke saham-saham tersebut. Ya, ada Telkom, ada Excel, ada Tower, ada Tebik, ya. Jadi menurut saya adalah indeks atau pasar saham syariah itu akan bergerak bersamaan dengan IHSG. Menurut saya seperti itu secara keseluruhan, ya. Jadi dan menurut saya sekarang ini adalah waktu untuk masuk, karena apa? Tadi saya katakan ya bahwa indeks akan bergerak menuju penguatan seiring dengan perkiraan penguatan daripada GDP tersebut. Nah, itu mungkin jawaban saya, Bu. Secara keseluruhan saya boleh sekalian rangkum. Baik, jadi mungkin saya coba bantu sampaikan juga bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi investor syariah, maka Bapak dan Ibu pastinya akan memiliki rekening yang berbeda dengan rekening saham biasa, sehingga otomatis Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan saham-saham syariah yang bisa dipilih sesuai dengan sektor-sektor yang bisa menjadi target tahun 2020 yang barusan disampaikan oleh Pak Edwin. Nampaknya demikian ya Pak Edwin ya. Jadi bukan kita yang memilih sahamnya, tapi memang sudah dipilihkan oleh Syariah Online Trading Systemnya. Baik Pak, monggo dilanjut Pak. Iya, jadi sekedar kesimpulan aja Bapak Ibu ya. Sekarang menurut saya kata kunci yang terpenting adalah bagaimana kecepatan dari penemuan vaksin tersebut. Itu pertama ya. Lalu kedua, menurut saya ini tren suku bunga akan terus mengalami penurunan. Nah, saya lihat nanti akan ada shifting ya, ada akan pergerakan, ada peralihan ke dari mungkin sebagian dari obligasi ke saham-saham yang akan membagikan dividen secara yield cukup besar ya. Lalu ketiga, menurut saya adalah ini market bergerak akan naik seiring dengan pergerakan daripada GDP ya. Jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu ya, dan kita jangan lagi berpikir bahwa market akan turun sebulan Maret. Itu mungkin menurut saya sudah selesai. Sekarang menurut saya adalah support yang cukup kuat itu sekarang indeks secara keseluruhan ada di level sekitar 5.000-an. Dan menurut saya indeks akan bergerak menuju level 5.200 sampai kurang lebih sekitar 5.500 sampai akhir tahun 2020 ini, Bu. Dan ini kita perlihatkan sektor-sektor mana ya yang bisa masuk. Nah, dari sini sebetulnya katakan sektor consumer, di situ ada Mayora, ada Unilever ya, ada juga ICBP ya. Lalu telekomunikasi saya katakan ada Excel, ada Indosat, ada Telkom ya. Lalu dari telekomunikasi juga ada Era sebagai handset ya. Ada juga dari towernya kita lihat dari dari Tebik dan juga ada TWR. Ada juga dari logam emas ada Antam, ada tadi dari MDKA ya. Ada media, ada farmasi tadi sekarang orang benar-benar lagi pesta Bapak Ibu ya dari farmasi karena tadi rencana penerapan daripada vaksin tersebut ada Kalbe Farma, ada Kimia Farma, ada Papros, ada Indofarma, itu semua sekarang luar biasa kenaikannya ya. Pakan ayam ada Charles Pokpan, ada ada juga Java. Orang sekarang sudah mulai berkonsumsi lagi ya karena mereka kan sebagai kontributor terhadap Burger King ya, KFC ya, McDonald's segala macam, mereka sudah mulai melakukan konsumsi ya. Nah, ini jadi mungkin dari situ Bapak Ibu bisa melihat dan kita lihat juga seberapa besar ya dana yang dipunyai dan time frame daripada investasi Bapak Ibu itu seberapa lama ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab kira-kira kita harus melakukan apa Bapak Ibu sampai akhir tahun 2020 ini. Demikian Bu Popi.
Baik Pak, apakah materinya mau dilanjutkan Pak ataukah Udah ini selesai Bu sudah? materi, udah Oh selesai. ini sudah selesai, Ya, baik, baik, ya Bu. baik. Jadi terima kasih kepada Pak Edwin yang sudah menyampaikan materi. Bapak dan Ibu ini nampaknya seru pertanyaannya, tapi mohon maaf karena waktunya kira-kira tinggal 20 menit lagi. Saya akan coba memilih, jadi mohon maaf tidak bisa semuanya akan ini, yang tidak bisa semuanya dipilih. Oke, ini request materinya yang stock pick. Coba Mas Domi mungkin bisa tolong dibalikin lagi Mas Domi ke stock pick-nya. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaan akan saya bagi menjadi beberapa sesi, di mana saya akan memilih satu pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian yang sudah raise dan beberapa pertanyaan dari chat. Saya akan meminta Bapak Roni Thomas. Bapak Roni Thomas ini adalah dosen dari Universitas Balikpapan, Pak. Jadi pagi ini karena Tismi sudah bekerja sama dengan Ikatan Dosen Pasar Modal Indonesia, di mana para anggota-anggotanya merupakan hasil kegiatan Train of Trainer Teach Me dengan sekian banyak universitas di seluruh Indonesia. Baik, sehingga kami sudah memiliki banyak bekerja sama dengan banyak perguruan tinggi di Indonesia, hampir 100 Pak sekarang. Nah, jadi silakan kepada Bapak Roni Thomas untuk menyampaikan pertanyaannya. Singkat ya Pak. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak, kebetulan ini saya hanya mau tanya, kalau dilihat dari sisi teknikal mulai dari Januari sampai bulan sekarang Pak ya, sampai Juli, itu kayaknya IDX lagi tertahan di rata-rata 50, jadi resisten kuat di situ. Begitu juga kalau lihat dengan Fibonacci, dia tertahan di sekitar 5.130. Nah, yang dikhawatirkan laporan Q2 akan muncul pada Q3. Apakah kita tidak terpikir bahwa indeks akan kembali ke bawah 5.000 karena ya sudah pasti kita bisa melihat laporan keuangan, hasil penjualan dan sebagainya, net profitnya akan turun kembali. Jadi saya kira kita tidak boleh terlalu optimistik. Pertanyaan saya, apakah Bapak setuju dengan saya atau tidak? Dari tadi kan Bapak mengatakan bahwa akan di quick 3 akan baik. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak Roni, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya dari technical data weekly, ya sebetulnya kita lihat indeks itu sudah mulai uptrend ya, walaupun sekarang dikatakan tadi tertahan di 5.100, 5.130 ya, karena memang mereka masih menunggu sebetulnya dari laporan keuangan kuartal 2, kuartal 3. Tapi kalau menurut saya ya, mungkin nanti ada sedikit short term knee jerk ya, short term mungkin turun, tapi untuk turun di bawah 5.000 saya pribadi mengatakan akan sulit ya, karena apa? Karena sekarang orang sudah melihat untuk masa depan, untuk outlook-nya ya. Oke, itu sebagai konsekuensi logis dari penerapan PSBB benar akan terjadi penurunan, itu pasti itu logis banget ya. Jadi mereka sudah mendiskon, sudah memprice in sebetulnya ya dengan pergerakan dari IHSG saat ini, Pak. Jadi kalau saya sebetulnya sih mungkin saya lebih optimis ya melihat ya. Jadi ketika nanti keluar laporan keuangan, orang akan melakukan apa? Bukan lagi sell on news, tapi melakukan namanya buy on news. Karena apa? Oh oke, ternyata seperti itu ya. Jadi karena apa? Market itu melihat punya pandangan untuk onward looking. Jadi melihat masa depan, bukan melihat masa lampau ya. Jadi mereka melihat bahwa memang oke, di kuartal 2 mungkin akan terjadi penurunan, tetapi kuartal 3 kalaupun turun tidak seberat kuartal kuartal 2, kuartal 4 pasti picking up dan mereka mengantisipasi untuk tahun 2021. Jadi kalau saya pribadi mengatakan level 5.000 itu adalah level yang sangat kuat untuk sementara ini ya. Untuk turun di bawah itu menurut saya sih akan sedikit sulit, karena apa? Karena orang sudah tahu kok pasti akan turun kok kinerjanya. Jadi mereka akan melakukan buy on news sebetulnya, karena mereka melihat ya oke, so what gitu kalau sudah terjadi misalnya memang terjadi penurunan gitu ya. Karena kita kan kalau kita di saham itu adalah kita tuh kita melihat masa depan ya, ekspektasi ya.
kita lihat masa depan itu bahwa akan terjadi perbaikan, makanya indeks akan mengikuti ke arah sana. Kalau saya seperti itu Pak, mungkin. Jadi kalau 5130 itu mereka sedang menunggu sebetulnya adalah dari keluar lapor keuangan. Begitu lapor keuangan keluar, data ekonomi keluar, nanti coba lihat, market akan mengalami rally selanjutnya. Kalau itu pengalaman saya Pak, seperti itu kira-kira Pak Roni. Terima kasih. Terima kasih pencerahannya Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah terjawab ya Pak Roni? Iya Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Nah sekarang ada pertanyaan dari chat Pak. Ini dari Mas M. Fahrizal. Mas M. Fahrizal ini mahasiswa Pak. Mahasiswa dari MH Tamrin kalau saya nggak salah. Jadi koreksi saya ya Mas Fahrizal kalau saya salah. Di sini Mas Fahrizal bertanya, kemungkinan kan tadi Bapak bilang kalau kemungkinan tidak akan terjadi lagi penurunan indeks saham sesuai jawaban Bapak ke Pak Roni. Apakah kira-kira ada batas overvalued angka IHSG menurut Bapak dengan kondisi saat ini? Iya, tadi saya sudah paparkan coba kembali lagi ke satu slide warna merah tadi Bapak ya, bisa dibantu ya tadi tentang target IHSG. Nah di sini di dalam tabel tersebut saya sudah memberikan asumsi kalau misalnya earning per share itu dengan level sekian, indeks dari saya perkirakan dari level pesimis sampai moderat itu berapa levelnya. Kalau misalnya terjadi mungkin pertumbuhan ekonomi itu lebih optimis tadi di akhir tahun sekitar 1,5% dengan tingkat inflasi sekitar 2,5%. Mundur lagi Pak, yang tadi satu gambar warna merah tadi ya. Mundur lagi ya. Satu lagi ya ini. Nah, jadi kalau dari sini sebetulnya saya sudah memberikan arahan sebetulnya ya. Memberikan arahan ya kan. Karena apa? Kalau misalnya kalau EPS itu misalnya tumbuh dengan the worst scenario itu rata-rata 394,04 ya. Kalau dengan asumsi the worst itu pesimis 12 kali PE ya. Karena saya melihat beberapa tahun terakhir itu PE Indonesia itu antara sekitar 14 kali kurang lebih ya. Dengan PE 12 kali aja indeks menuju berada di level 4.728. Nah, kalau saya lihat masa daripada pesimisme itu udah lewat ya. Jadi kalau saya mengatakan kita akan bergerak menurut saya adalah moderat ke optimis ya. Tapi kalau misalnya ternyata GDP kita tumbuh 1,5% ya di akhir tahun secara keseluruhan dan plus inflasi kurang lebih sekitar 2,5%, rata-rata earning per share itu akan sekitar 403,7. Nah, kita bisa melihat level 5.200 sampai 5.600 itu akan bergerak ke arah sana ya. Jadi kalau saya melihat ini patokan saya ya. Patokan saya seperti itu kalau saya melihat market secara perhitungan fundamental ya. Jadi dengan patokan seperti ini saya mengatakan oke, ternyata kita sekarang lagi bergerak di level di range antara moderat dengan optimis. Dan itu menurut saya sejalan dengan perkiraan daripada bahwa kuartal ketiga, kuartal 4 itu lebih bagus. Karena apa saya bilang lebih bagus? Kita lihat kenyataan aja. Saya sekarang waktu masa COVID mungkin saya pergi ke kantor dari rumah bisa ke kantor sekitar setengah jam. Pulang dari kantor saya di di Kebon Siri di gedung MNC ya. Balik ke rumah sekitar setengah jam. Tapi sekarang begitu saya pulang kantor ya kan dengan yang jam sama saya harus butuh waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Karena apa? Mulai macet lagi, aktivitas mulai ekonomi mulai berjalan lagi. Nah itu nanti akan terbentuk lagi dengan terhadap GDP kita. Itu pertama. Kedua kita lihat beberapa negara eksternal kita sebagai sumber ekspor kita kan sudah mulai terjadi kenaikan. Kita lihat kemarin coba trade balance kita terakhir mengalami kenaikan. Orang ekspektasi terjadi penurunan trade balance kita, tapi ternyata trade balance kita mengalami kenaikan. Karena apa? Negara-negara tujuan ekspor kita, ya kan, seperti China itu sebetulnya tidak separah yang kita bayangkan terjadiannya, ya. Makanya kita lihat ekspor kita tumbuh lebih bagus ketimbang ekspektasi, di mana ekspektasi tumbuh negatif, tapi ternyata ekspor itu tumbuh positif. Dan itu akan berdampak lagi nanti kepada GDP kita, gitu loh. Di mana saya lihat bukan hanya kita mengandalkan di dalam negeri, tapi dari sisi ekspor udah mulai jalan, ya kan, dan itu akan berdampak pada bahwa kejatuhan jadi GDP kita itu tidak separah kita bayangkan. Karena apa? Eksternal faktor sudah mulai bergerak. Nah itu. Jadi saya itu mendasarkan dari dari data-data ekonomi. Saya mendasarkan lihat dari juga dalam negeri. Ternyata kita semua aktivitas ekonomi sudah berjalan dengan
seperti biasanya, ya. Seperti itu, Bu, kira-kira, Bu. Baik, Pak. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan Mas Fahrizal ya dari MH Tamrin. Nah, ini barusan ada pertanyaan Pak dari Pak Wondi Aryono. Sektor finance itu resikonya bagaimana? Jadi mohon maaf ini sebenarnya pembicaraannya tentang pasar modal syariah nih. Iya. Kalau pasar modal syariah nampaknya sektor nggak ada perbankan. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan ini kami skip dulu ya Pak ya. Iya benar. Kayaknya eventnya nggak di sini nih kayaknya kalau untuk membahas ini. Nah ini juga ada pertanyaan dari Bapak Franciscus Chong. Bapak Franciscus Chong ini bertanya apakah ada pendeteksian dini bagi investor supaya kita para investor bisa melakukan analisa dari anomali yang sekarang ini sedang mewabah dan tindakan pencegahan apa yang harus dilakukan supaya investasi yang sudah ada tetap survive. Begitu Wah, Pak. pertanyaannya bagus banget ya. Ya, jadi kalau saya itu, kalau saya kan bergerak tuh dari apa namanya report saya tiap hari. Saya kira itu namanya kalau boleh saya sebut early bird itu melihat dari tiga sisi, dari faktor money flow, apa namanya behavior, lalu dari technical dan dari fundamental. Ya. Nah kalau kita lihat untuk saat ini saya lihat juga money flow-nya. Ya. Jadi kalau saya melihat bahwa oke, market ini akan naik, tapi kalau saya lihat money flow-nya terjadi pola distribusi. Nah ini mungkin satu saham ini mungkin tidak akan bertahan kenaikannya karena apa? Market sedang melakukan distribusi atau sedang melakukan penjualan. Jadi kalau kami ya bukan, mohon maaf kalau misalnya saya harus mengatakan kita tiap hari ada morning briefing dan ada review sesi pertama Bapak Ibu ya. Di situ saya akan memperlihatkan bahwa market terhadap suatu saham itu kita lihat apakah lagi terjadi proses akumulasi atau proses beli atau terjadi proses distribusi atau terjadi proses penjualan. Sehingga kita mengatakan kalau suatu saham itu akan berlanjut naik, oke, ternyata kita lihat dari money flow-nya itu memang terjadi proses akumulasi. Itu penting. Jadi kajian mengenai apa namanya perkiraan mengenai money flow itu saat ini sangat-sangat penting sekali ya untuk short term seperti ini. Pak. Itu salah satu deteksi awal tadi. Lalu kedua sederhana aja saya katakan kita menerbitkan juga apa namanya valuasi terhadap banyak saham ya. Kurang lebih sekitar 70% penyumbang indeks dan kita kasih lihat sama seperti presentasi saya kasih target price. Nah kalau selama dia itu masih harganya di bawah target price saya berarti apa? Saham tersebut masih under value, ya kan? Tapi kalau dia naik terlalu kencang dan itu sudah lebih daripada target price saya dan saya bandingkan juga dengan apa namanya deteksi awal dari misalnya valuation relatif itu saya lihat, wah ini sudah mahal, jadi jangan sentuh. Walaupun kalau mau menyentuh, mungkin kita hanya melakukan namanya swing trade atau day trade. Itu bisa kita lakukan. Supaya apa? Kita manfaatkan momentum. Jadi sebetulnya beberapa indikator atau earning warning itu sudah kita lakukan dari pihak kami sebagai seorang analis, Bu. Itu demikian, Bu. Baik, Pak. Ini para penanya masih penasaran nih Pak tentang perbankan nih kayaknya nih. Mas Domi boleh tadi masuk ke slide yang merah, hijau, kuning tadi Mas Domi? Yang tadi ada yang sunset, ada yang naik. Nah, oke. Pak Edwin mungkin teman-teman mungkin bisa dijelaskan dari sebelumnya Mas Domi, sudah betul? Mungkin Bapak bisa menyampaikan kembali Pak untuk ringkasannya Pak, kalau untuk sektor finance yang mungkin tidak cuma perbankan itu yang syariahnya bagaimana? Kemudian nanti akan ada pertanyaan berikutnya Pak yang nampaknya lebih seru. Silakan Pak. Ya, kalau saya melihat sih gini, ini mungkin agak sedikit keluar Bapak Ibu. Jadi siapa sih sekarang kontributor terbesar terhadap indeks? Ya, mohon maaf saya harus katakan bahwa dari sektor perbankan, ya kan. Walaupun memang saya tidak memasukkan sini sebagai pilihan saham saya tidak memasukkan karena tidak syariah, ya. Tetapi memang kalau misal kita dalam kenyataannya untuk supaya IHSG itu naik atau untuk mendorong IHSG naik, kontributor terbesar pasti akan didorong oleh saham-saham
perbankan, ya. Ini secara umum, Bapak Ibu, ya. Jadi ya itu saya melihat makanya nggak heran nanti mungkin, ya kan, kenaikan daripada IHSG nanti itu mungkin akan lebih cepat dibandingkan kenaikan dari indeks dari JI maupun SSI tadi. Karena apa? Karena tadi pendorongnya adalah dari sektor perbankan. Itu sebagai kontributor terbesar, Ibu. Ya. Nah, kalau kita dari sektor finance, ya sekarang yang paling terbesar memang kontributornya adalah, ya mohon maaf, dari perbankan tadi, ya kan. Dan sementara dari non bank tadi, ya boleh dikatakan sekarang kecil kontributornya. Seperti itu, Bu. Mungkin jawaban saya, Bu. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian ya tentang sektor perbankan. Nah, ini terakhir ada yang bertanya tentang sukuk, Pak. Ya. Sukuk itu, tadi kan Bapak menyinggung suku bunga trennya makin lama makin turun ya Pak, sehingga obligasi atau sukuk itu pelan-pelan juga akan otomatis pendapatan returnnya juga akan berkurang, kemudian berpindah ke saham dan sebagainya. Nah ini Bapak ada pertanyaan terkait sukuk, kira-kira prospeknya gimana Pak? Iya, kalau kita lihat sekarang kalau misalnya untuk trennya suku bunga itu, ya mohon maaf, itu akan mengalami penurunan. Jadi saya perkirakan ini tahun depan itu akan turun mungkin sekitar 20 basis lagi, ya. Jadi 7 days reverse repo bisa menuju ke level 3,75, ya. Otomatis nanti akan mempengaruhi daripada kupon, ya kalau memang dia baru akan mempengaruhi daripada yield. Nah, kalau kita lihat lagi sukuk, dan tergantung sukuknya itu apakah memang project finance atau tidak. Kalau project finance mungkin dia tidak mengikuti suku bunga, Bu. Tapi tergantung dari proyek yang mereka kerjakan. Seperti itu. Jadi not necessary, tidak selalu penting juga kalau memang nanti mungkin yield obligasi akan turun, ya kan, sukuk itu mengalami penurunan juga, tapi tergantung dari proyek-proyek yang mereka kerjakan, Bu. Itu mungkin jawaban saya, Bu. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, ini waktu sudah menunjukkan 10.58 saat ini. Nampaknya masih ada beberapa pertanyaan Pak yang belum terjawab. Misalnya satu, mungkin Bapak bisa menjawab dengan singkat. Ada yang bertanya kira-kira bagaimana sih pandangan dari pasar modal di luar negeri terhadap kesehatan pasar modal kita Pak sekarang, kondisi pasar modal kita. Ya, mereka kalau saya melihat ya, kalau dari investor-investor luar, sebetulnya mereka saat ini salah satu yang mereka tuju itu adalah di market Indonesia. Mereka akan berpindah dari China, sebetulnya karena China itu udah naik terlalu cepat. Mereka shifting salah satu ke Indonesia. Dan kita lihat bukan hanya mereka masuk ke saham, tetapi juga adalah ke perusahaan-perusahaan. Udah mulai banyak placement-placement yang dilakukan di perusahaan-perusahaan. Jadi menurut saya sekarang mereka consider ya bahwa bursa Indonesia, market Indonesia itu very cheap, ya kan? Secara valuasi itu masih sangat murah sekali, sehingga mereka itu jadi suatu daya tarik mereka masuk ke market kita, Bu. Itu mungkin jawaban saya, Bu. Oke, dan ini menggarisbawahi perkataan Bapak tadi sampai Bapak mengatakan 2 kali jangan sampai orang yang pesta kita yang cuci piring ya, Pak? Iya. Oke, jadi nampaknya ini statement yang karena Bapak tadi sampaikan 2 kali, saya sempat catat gitu ya. Jadi mungkin saatnya kita sudah mulai merasa yakin dengan kondisi pasar modal Indonesia saat ini, Bapak dan Ibu. Jadi walaupun izinkan saya berusaha menyimpulkan yang tadi disampaikan Pak Edwin secara keseluruhan, bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia turun, kemudian walaupun ada beberapa perusahaan yang akan menyatakan default di Q2 tahun ini atau mungkin akan bertambah sedikit di Q3, tapi nampaknya market kita, pasar modal kita itu menunjukkan nilai yang makin lama makin positif. Dan menyambung dengan materi WPPE Teach Me bahwa salah satu leading indicator adalah IHSG, sedangkan kalau laporan keuangan yang terbit secara secara kuartalan itu akan terbit pada Q2, tapi itu merupakan lagging indicator. Jadi nampaknya lebih baik kita mengambil keputusan
itu mengacu kepada leading indicator, yaitu kepada indeks IHSG yang ditunjukkan oleh IHSG. Nah, kemudian poin penting yang kedua tadi adalah untuk perkembangan perekonomian Indonesia nih, ajakannya adalah kalau bisa kita mulai meningkatkan spending agar perekonomian kita bisa makin meningkat lagi gitu ya. Dengan kemampuan yang kita punya lah, mau kita spendingnya di investasi ataukah kita spendingnya di membantu sekeliling kita yang memang membutuhkan seperti UMKM atau beli makanan yang lokal atau mau apapun itu nampaknya bisa membantu spending supaya PDB kita juga bisa makin meningkat gitu ya. Tetapi tentu saja Bapak dan Ibu sekalian menggarisbawahi tadi jawaban Pak Edwin terhadap sebuah pertanyaan. Ini kita mesti spending kemana nih yang penting sekarang? Mau investasi atau mau ke spending yang tadi? Nampaknya Bapak dan Ibu memang membutuhkan kita membutuhkan sebuah pemahaman yang menyeluruh tentang proses financial planning. Financial planning itu tidak hanya dilakukan di perusahaan Bapak Ibu, tapi lebih ke arah perorangan juga, ke keluarga juga gitu ya. Agar tadi kalau nggak salah Pak Edwin sampaikan 70% untuk kebutuhan dan 30% yang memang harus di save ya Pak, atau untuk diinvestasikan. Nah, dasar-dasar tentang financial planning ataupun tentang bagaimana cara memanage investasi kita itu akan kita bahas nanti pada saat bulan Agustus Bapak dan Ibu. Jadi ini di layar sudah tampak jadwal webinar series yang terkait dengan pasar modal syariah yang akan diadakan Teach Me bersama OJK. Nanti pada saat tanggal 22 Agustus kita akan bicara tentang syariah portfolio dan money managementnya. Nah, kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu sekali lagi Teach Me sebagai mungkin kalau yang baru masuk setelah pembukaan tadi pagi, Teach Me adalah anak perusahaan dari Bursa, Kepay dan Kesei, di mana Teach Me memang diamanahi sebagai pusat edukasi, sertifikasi dan data dari pasar modal Indonesia, maka otomatis kami juga menyediakan edukasi-edukasi yang terkait dengan investor, dan edukasi ini memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga berjenjang. Bapak dan Ibu bisa ikuti mulai dari pengenalan financial planning, tentang sekolah reksadana, apa itu reksadana, tadi mungkin ada pertanyaan tuh, saya sebaiknya invest di mana nih, reksadana pendapatan tetap atau reksadana saham atau apa. Nah, ikut yuk kelas reksadananya Teach Me gitu. Ada lagi sekolah sekolah pasar modal yang saham syariah, ada lagi sekolah fixed income. Jadi kita belajar yuk tentang sukuk, kita mengenal sukuk lebih banyak. Jadi semua instrumen pasar modal itu akan kita ajarkan secara edukatif di Teach Me. Dan yang terakhir ada kelas untuk Bapak Ibu sekalian yang memang sudah menjadi investor, yaitu kelas Investor Ready, di mana di sini kita akan belajar nih mengenai penguatan analisa fundamental, teknikal, bahkan kami sudah punya kelas tentang psychological trading. Nah, kenapa nih psychological trading saya sampaikan di sini? Karena saya juga ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Edwin, yaitu saat ini yang nampaknya menjadi pemicu dari pergerakan ini tidak cuma fundamental dan teknikal ya Pak, tapi juga perilaku konsumen dalam membeli saham atau berinvestasi. Jadi dalam hal ini yang kita soroti justru psychological side-nya dari para investor. Nah, inilah kenapa kita nampaknya butuh untuk mempelajari itu. Nah, kapan kegiatannya dilaksanakan, Bapak dan Ibu bisa mengikuti media sosialnya Teach Me. Nanti kalau yang paling mudah adalah Instagram Teach Me, yaitu @teachmenow. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terakhir Pak, ini berhubung yang bertanya Bapak Andri, jadi sayanya nggak berani Pak kalau nggak ditayangkan Pak. Nanti saya dimarahin sama Pak Andri. Baik. Sebentar, Enggak bertanya, Pak Bu. Andri. Mohon izin, makasih banyak Pak Edwin. Nah, Pak Andri. Pak. Makasih banyak Pak Ya, Edwin. Pak. Dan memang dari tadi saya terus terang mantau. Dan memang yang tujuan tadi kita adain kegiatan-kegiatan ini, memang kita pengen tuh
biar teman-teman investor, calon investor itu makin banyak ilmunya, Pak. Amin, Jadi Pak. terima Amin. kasih. Dan tadi kalau saya lihat tuh Mbak Popi, banyak yang nanyain, Pak, yang stock pick aja dong, stock pick aja. Nyari berapa target price-nya kan gitu-gitu ya, Pak ya. Iya, Nah, Pak. memang sebaiknya nanti teman-teman yang sudah ikut ini nanti bisa ikut lagi di kelas selanjutnya, biar tadi teman-teman bisa menentukan sendiri targetnya. Karena target itu kan sebenarnya cara instan aja ya, rekomendasinya ya. Iya. Nah, cuma sebenarnya teman-teman sesuai dengan preferensi teman-teman, resikonya teman-teman, untuk menentukan berapa besar sebenarnya saya bisa ngambil risiko. Dan ini penting ilmunya. Benar. Jadi kita pengen itu, jangan sampai nanti ada kasus-kasus yang sekedar korban pom-pom lah, kemudian nitip ke orang yang lain lah, itu semakin bisa kita kurangin. Iya. Itu aja kali, Amin. Mbak Popi. Terima kasih Pak Edwin, luar biasa Terima materinya. kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Nuwun Pak Terima Andri. kasih. Jadi ini alhamdulillah kalian Waalaikumsalam. sudah ditutup sama Pak Andri ya ininya acara kita pagi ini ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, message yang ingin disampaikan oleh Teach Me bersama dengan Direktorat Pasar Modal Syariah di OJK adalah Bapak Ibu, kita sekarang sedang berusaha menjadikan diri kita investor yang sehat, investor yang berilmu, investor yang bukan instan, tetapi investor yang memang memiliki pemahaman yang kuat agar pasar modal Indonesia itu tidak dikuasai oleh para spekulator. Ya, dan kita tidak trading dengan mengandalkan emosi atau penilaian sesaat seperti tadi yang disampaikan Pak Edwin melalui bias kognitif maupun bias emosinya gitu ya Pak Edwin ya. Jadi tolong kita jangan menjadi investor instan yang cuma mengandalkan stock pick, tapi ayo kita belajar bareng-bareng menjadi seorang investor yang sehat. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali atas kesediaan waktunya untuk belajar bersama hari ini. Terima kasih kepada Pak Andri, Pak Hari, dan Mbak Din dari Direktorat Pasar Modal Syariah dari OJK. Terima kasih banyak kepada Ibu Meti dan Ibu Syara Soekarno sebagai Direktur Utama dan Direktur Teach Me atas supportnya kepada kegiatan ini. Iya, terima kasih kepada Pak Edwin Sebayang atas kesediaannya memaparkan dan kesediaannya memberikan pencerahan kepada kita pagi ini. Semoga Bapak dan Ibu semuanya tetap sehat. Amin. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya di tanggal 8 Agustus, Bapak dan Ibu, dan juga tanggal 22 Agustus. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya Bapak Ibu.